Hey, thank you Lan. Iya Om, sudah sama-sama. mau ngosongin buat datang ke sini Sama-sama. lagi. Gue juga thank you banget nih sama Om Dupe sama MKI dan tim juga nih udah mau ngundang gue lagi. Oke. Anyway, mic-nya si Alan kayaknya kurang kenceng deh guys. Masa sih? Apa kurang maju? Atau headset gue kurang kenceng ya. Sebentar. Cek. Iya. Cek. Aman Om? Aman. Oke. Ah, Sebenarnya lu sibuk apa sih? gue sekarang lagi merambah di dunia hukum aja Om. Di pengacara sekarang. Dah bukannya itu emang kerjaan lu ya? Ya dulu kan gue belum fokusin. Sekarang Oke. udah lumayan lah. Udah banyak juga yang datang gitu. Jadi lu disekolahin sama orang tua lu hukum kan? Terus nggak lu pakai dulu gitu? Enggak gue pakai. Malah Baru lu pakai sekarang? ini ada ceritanya sih Om. Oke. Boleh gak sih? Boleh. Kenapa bisa begitu gitu? Jadi- Itu gue kalau jadi orang tua lu sih kayak gedek juga ya. Om, gue kayak kelihatan jaim, kaki gue duduk sila aja ya. Di atas. Boleh. Gue juga naik aja kok. Iya. Santai aja. Gak Ini enak. anggap Aduh. aja senyaman lu lah Gue pokoknya. kan aslinya 2 orang Om. Coba enggak lah. Tapi yang tiduran belum ada sih. Yang Belum, tiduran jangan. Jangan lah. Belum ada yang podcast sambil tiduran belum ada. Nanti, ini belum saatnya. Iya. Gitu. Jadi ada ceritanya dulu Om, ada story-nya tuh. Awalnya gue memang gue kan kuliah di hukum tuh Om. Sampai Hukum mana kalau boleh tahu? gue di Universitas Muhammadiyah Jakarta tuh. Muhammadiyah Jakarta tuh Di- Kuitang bukan? Bukan, di dekat Lebak Bulus Om, ada. Oh Lebak Bulus. Iya. Oke. Gue pertama kuliah hukum, terus ya Oh udah. Kuitang Percubuana ding salah gue. salah. Terus gue nyebur ke vape, ternyata di vape juga menghasilkan. Sampai gue mikir, udah ngapain gue kerja hukum lagi nih gitu. Jadi lu merasa vape ini menjanjikan. Iya, dan emang Gak salah sih. dan emang aman. Oke. Dan emang aman. Oke. Sampai ya udah gue berjalan, ketemu TikTok tuh Om. Ketemu TikTok, sampai waktu itu ada namanya Pak Martin Bong, Om tau gak? Martin Bong tuh hero kan? Iya. Hero 57. Dia lihat gua, terus akhirnya gua kerja lah di Hero 57. Sempat gue di Hero 57. Dan di situ di Hero 57 gua ketemu yang namanya sosoknya Pak Reza Pahlawan. Kan ya taunya dulu kan kalau anak-anak komunitas atau gue cuman influencer yang review itu kan karismatiknya oke banget Om. Siapa? Eca. Iya, bagi gue ya, Iya, gue. Gue nggak tahu bagi yang lain, cuman bagi gue oke banget. Waktu itu meeting pertama kali ketemu sama Pak Reza Pahlawan. Terus tiba-tiba dia nanya, lu Alan Golek? Iya Pak, gitu kan. Lu lulusan mana? Gue S1 hukum Pak. Ngapain lu kerja sama gue? Kata dia gitu. Wah di situ ya ada dong marahnya tuh. Sampai dia bilang gini, S1 hukum itu bisa jadi notaris, bisa jadi pengacara kata dia. Mendingan lu kesana kata dia gitu. Sampai di situ ya gue ada marah gitu. Kok gue diginiin? Tapi tau-taunya itu yang bikin gue untuk balik semangat ke hukum lagi Om. Berarti hukum menjanjikan. Cuma lu belum tahu aja gitu. Iya gue ditampar. Karena lu gak pernah kerjain betul, gitu. dan gue ditampar kayak gitu. Sampai gue bilang lagi sama nyokap gue kayak mau ngambil pengacara deh. Kenapa? Ya gue ceritain kayak gitu. Ya Lu udah. bukannya kalau lu udah sekolah hukum Enggak Om. lulus lu Enggak bukan auto gitu ya? pengacara enggak. Oh, Kan pengacara kita tuh harus sekolah lagi? ada sekolah lagi, kayak lesnya lagi, ada PKPA, ada ujiannya dan segala macamnya gitu. Oh, jadi kayak cuma syarat aja tuh Iya. S1 hukumnya. Iya, dan di situ ya gue terbuka gara-gara. Soalnya gue punya Pak banyak Eca, temen yang gitu. hukum juga. Satu jadi notaris ya benar Iya. udah ya. Terus yang satu jadi pegawai negeri sih, tapi gue nggak tahu. Kayaknya nggak pakai juga hukumnya. Iya. Karena dia kalau nggak salah sekda atau apa gitu. Terus yang satu lagi jualan baju. Kagak kepake hukumnya. Ya sebenarnya tadi gue juga mikir gitu Om. Kayaknya nggak kepake-pake amat deh kalau udah punya duit gue Nah, mikir gitu. kenapa waktu itu lu milih hukum? Waktu lu lulus SMA ambil kuliah, lu ambil jurusannya kenapa hukum gitu? Gue tadinya cita-citanya mau berseragam Om, cuman gagal. Berseragam tuh maksudnya gimana? Mau ngambil polisi, cuman gagal kan. Emang kalau polisi harus hukum kan enggak? Enggak, kan gue pengennya tadinya gue FYI-nya gue kuliah di UI dulu.
Oke. Ada kerja sama gitu UI sama UIN gitu. Jadi gue kuliah. FHI itu apa ya? Fakultas Hukum Internasional. Enggak. Oh, apa? For your information. Cuma kayak gue salah dah FYI. tadi. Iya. Gue gak bisa kayaknya deh. Tapi aman lah. Kan sambil belajar juga. Jadi waktu itu gue kuliah dulu di sana tuh. Terus sampai gue ngambil untuk akpol. Gagal. Terus gue mikir gue kan gak ngerti-ngerti banget komputer gitu-gitu tuh. Gue dulu kalau matiin laptop aja langsung gue cabut gitu. Terus Kabelnya langsung komputer. gitu. Sampai gue kuliah ya coding-codingan terus gue bilang kayak gak masuk lah nih. Nah akhirnya gue udah tuh udah males gue kuliah. Ngomong-ngomong kenapa lu gak masuk kenapa gak keterima di Akpol? Kenapa? Gagal om. Gagalnya kenapa? Di Rikes. Rikes itu apa? Kesehatan. Lah berarti lu gak sehat? Bukan. Kan itu macam-macam om yang di tesnya. Gue buta Tesnya apa warna sih? parsial om. Buta warna parsial tuh berarti Ada ngelihat beberapa warna yang gak bisa gue lihat. Kayak contohnya? gitu. Kayak warna-warna deket. Om tau gak sih kan biasanya tuh kalau kita tes buta warna tuh ada 1 kita aman, 2 aman, 3. Yang keempat itu gue gak aman terus tuh. Oh ada levelnya gitu kan? Ada levelnya. Soalnya ada satu daerah di Indonesia ya gue gak perlu sebut. Kalau bilang hijau, biru, biru, hijau gitu. Itu gak buta warna padahal. Nah, gua Tapi kalau dia bilang biru itu hijau, hijau itu biru gitu. Dikira buta warna, ternyata emang dia taunya kalau warnanya cuma itu iya. doang. Oh, Kebalik oke. dia taunya gitu. Om sambil nge-vape ya? Oh boleh lah. Ya ini kan MK Pak ya. Boleh lah nge-vape. Wih pakainya RDA lo di lo. KRD om. Oke. Panda nih. Panda atas bawah. Panda atas bawah. Astaga. Udah gak dipakai kayonnya ya? Pakai masih lah. Kalau kayon gak ada modnya. Jadi gak kayon atas bawah ya? Nah iya ntar mungkin kalau ada motel langsung pakai atas bawah Iya. gitu. Ini lu kan gak mencerminkan pernah kerja di Hero tuh ya. Liquidnya aja. Ya itu Epic tapi kan Crimes, gimana ya om? Maksudnya ya gue di podcast ini juga mau bilang terima kasih lah. Kalau kemarin gue gak sempat kerja di Hero mungkin gue gak ngambil pengacaranya itu gitu. Oh gitu. Iya karena Oke. memang terbukanya ya dari situ ya. Ini gue bukain aja. Jadi memang ya kalau waktu itu gue nggak dinotis sama Pak Martin gitu ya. Ya sama teman-teman yang lain kan ada Pak Glek juga timnya dan segala macam Pak Afung lah. Ya gue nggak nyampe ke sana apalagi Pak Eca perannya oke juga buat ngenampar sekali itu ya mungkin kita nggak kena gitu om sama orang tua gue udah lu ambil pengacara atau Ya apa kadang gitu. kita tuh harus ditampar orang lain. Padahal sebenarnya mungkin omongannya orang tua sama teman tuh sama. Sama. Tapi kenapa kita lebih dengerin teman gitu. Iya. Nah, Sama kayak beli vape Pak ya. betul. Influencer yang ngomong apa tapi temennya pakai apa tetap yang dibeli itu. Iya betul. Padahal harusnya dicoba dulu gitu. Ya buat Iya. sebagian orang kalau mau nyoba harus beli sih. Betul. Kan Itu. kalau enggak bisa cobain dulu punya temennya om. Kalau Ya. dekat gitu. Mhm. Ya kayak gitu om. Jadi pengalaman gue di hukum untuk awalnya begitu. Sampailah ya gue dapet sertifikasinya itu dan udah bisa beracara sekarang gitu. Oke. Jadi pengacara yang benar-benar pengacara ya? Iya. Bukan pengangguran banyak acara. Bukan om. Dan kan legal. ada Betul, meme-nya betul, tuh ya. betul. Kalau pengacara tuh pengangguran banyak Banyak acara. acara. Ada lagi kalau nggak salah. Adalah pokoknya plesetan-plesetan Iya. gitu. Dari pengacara kan. Jadi sekarang kerjaan lu 2. 2 om. Tapi ya menurut gue sampai detik ini. Ya itu om gue bilang. Gue aslinya 2 orang gitu. Hah? Aslinya 2 orang. Kalau untuk di dunia nyata. Ya gue nggak se asik kayak misalnya di depan kamera gitu-gitu. Enggak. Emang lu di kamera asik? Ya kalau udah mabuk asik. Cuman kan masalahnya masih ada norma-norma. Yang harus tetap dijaga gitu. Itu tuh yang gue pertanyakan ya. Maksudnya lu cerita sama gue. Lu pengacara kalau gak salah juga belum lama ya. Iya, Waktu yang iya, podcast iya. sebelumnya. Setahun yang lalu loh. Iya oke. Dan gak apa-apa gitu maksudnya. Orang kan ada personal brandingnya gitu. Yang ya oke lah kalau kayak misalnya pengacara yang kita tahu semua mungkin Hotman Paris. Oke. Dia personal brandingnya ya dia yang ria, dia yang royal dan segala macem. Kadang foto sama perempuan-perempuan begitu. Pakai mobil mewah dan segala macem. Tapi masih relate mungkin sama kerjaannya. Yang akan mengundang orang, oh dia kelasnya segini nih. Iya. Yang datang ke dia tuh itu gitu. Nah gak ada orang yang gak ada yang nyinyir gitu maksudnya? Iya kalau nyinyir mah pasti ada om. Cuman menurut gue selama tidak melanggar hukum yang ada ya sah-sah aja. Iya kan selama gue abis minum gak mukulin orang atau apa segala macam ya sah-sah aja gitu om. Lagian juga kalau dihukum kan yang dipakai otak kita om. Itu kan cara main kita.
kita kan dari ya gue nggak bisa bilang ini benar juga ya. Cuman kan dari minum itu kan kita bisa bertukar pikiran juga. Kadang kan kita nggak tahu dapat kliennya di mana, entah di bar, entah di mana. Kan dia bisa percaya sama kita. Apalagi kita bisa menyelesaikan masalah dia dengan baik dan benar ya, itu menurut gue poin plusnya sih Om. Gitu. Jadi selama otak kita oke-oke aja kayaknya nggak masalah lah. Kalau menurut gue ya, ini balik lagi semua pendapat dari mulut gue bukan pendapat orang lain gitu. Jadi soal personal brandingnya yang maksudnya lu kayaknya kelihatannya orangnya nggak serius, celelean lah kalau bahasa Jawanya di TikTok atau di Instagram, tapi nggak ngaruh ke profesi lu gitu. Sama maksudnya nggak dilihat orang, nggak akan background check gitu. Oh ini ternyata orangnya pasti begini, ada Om, ada yang pasti begitu. ada. Moralitas kan itu. Balik lagi ke diri kitanya gimana. Dan lu nggak apa-apa, nggak masalah begitu. Selama ya sampai saat ini sih enjoy aja. Nanti kan kalau misalnya buat jangka lanjutannya ya tinggal kita ngerubah. Semua orang kan patut dan bisa untuk berubah gitu. Tergantung masanya aja gitu. Oke. Iya. Lu masih muda sih ya. Kayaknya lu perubahannya tuh masih bisa banyak masih gitu. Bisa lah. Kecuali emang umurnya udah diambil baru gak bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya masih dikasih, ya pokoknya gue masih menanamkan apa yang Om Eko sampaikan sih Om. Emang nanamin apa? Selama belum kaya gak usah ada idealisme. Lanjutkan saja dulu. Emang gitu. dia ngomong gitu? Iya, awal-awal. Nah itu ya jadi poin plus gue juga untuk main sama siapa ya bodo amat gitu. Sebentar, selama belum kaya gak usah ada idealisme? Sebenarnya bukan selama belum kaya sih, gue potek dikit. Selama lu belum berguna ngapa-ngapain ya idealisme gak kepake lah gitu. Lu mau idealisme jadi lu harus dulu, someone dulu baru bisa idealisme gitu? Iya, someone-nya kan macam-macam Om. Entah ada yang jadi apa, entah mau ngapain kan gitu. Baru idealisme bisa keluar. Cuman kalau lu belum ngapa-ngapain, ngapain idealisme? Nggak, gue jadi ikut merasa tersindir tuh dengan kalimat itu. Kalau Om, soalnya abis di roasting Rispo kemarin. Om di roasting Rispo. Iya, dia roasting gue apa ya? Dupe suka kalau live suka wisuda. Follower juga masih dikit gitu. Nah, kalau dia ngomong gue angkat tangan, kan gue nggak tahu. Main aman sekarang lebih baik kayak gue. Bangke gitu. Juga tuh si Rispo ya. Tapi gue sih nggak peduli sih. Iya, gue juga nggak peduli. Kalau idealisme kan lebih ya kita seneng aja ngelakuin itu gitu. Ya tapi itu kan Om udah jadi something lah. Kalau menurut gue ya. Dari perjalanan Om. Menurut gue nih. Sekarang kan secara general ya Rispo kan melihat ya dia di sisi yang di beda. Centang biru beneran gitu kan ya. Gue siapa? Nah gitu. kalau kayak gitu kayaknya boleh deh Om. Itu kan sesuai dengan strata lah. Berarti ada ininya, ada levelnya. Kecuali gue yang ngomong gitu kok Om. Gak patut baru namanya. Dan gak cocok juga gue ngomong kayak gitu. Lah sebenarnya omongan mau Rispo yang ngomong atau mau siapa yang ngomong sebenarnya gak masalah. Emang gak masalah, tapi kan balik lagi kalau itu kan lucu-lucuan Om. Konteksnya kan lucu-lucuan. Iya. Sih, sebenarnya sih gak lucu sih jatuhnya roastingannya Rispo karena semuanya sesuai fakta gitu. Nah, tapi kan roasting emang harus sesuai fakta Om. Gitu kalau bohong-bohong kan hoax namanya. Berarti emang begitu gitu. Tinggal dia berani ngomong atau enggak. Betul. Gitu kan. Kayak gue nih 4 kali gue diundang podcast enggak di fallback sampai detik ini kan. Sama siapa? Sama Om lah. Sama gue? Iya, Om Eko aja kemarin gue tagih Om. Pokoknya fallback oke, gitu. Baru di fallback gue. Sekian lama. Nah kalau fallback gue lebih mahal dari red card gue. Betul. Saya tahu. Ya kayak gitu lah. Sekarang gue ngapain fallback lu? Kalau lu posting aja gak pernah. Posting pernah Om. Cuman, apa? Tadi gue baru lihat IG lu. Yang profil gridnya itu gue balikin ke reels aja Om. Jadi gak yang gue biar rapi aja. Jadi lu gak taruh di feed? Enggak. Karena kan yang gue kerjain semuanya brand. Bukan yang gue ituin. Gitu. Oke. Tapi kan orang kalau datang kan lihatnya fit dulu nih. Nggak masalah sih. Kan biasanya dia belok-belok dikit gitu. Selama masih terjaga sih Om. Kan masih kadang juga chat cewek hai gitu. Masih cental. Nggak, kalau gue emang gak follow mau banyak-banyak. Iya. Gue hanya follow yang deket-deket aja. Intimate. Bukan juga. Maksudnya kalau yang sekarang udah bahkan yang deket pun gak ada yang gue follow. Iya. Nggak gue follow gitu. Pokoknya yang ada update berita biasanya gue follow. Kalau yang nggak ada nggak gue follow. Klien gue pun nggak gue follow kok. Sudah idealisme berarti. Ya sudah dimainkan lah Om. Gue akan follow pakai akun yang lain. Ada second akun. Ada 5 lagi sih. Nah boleh. Ada 5 lagi. Kan satu IG bisa 5 akun kan. Ada 2 handphone gue. Jadi di handphone satu masih ada akunnya Onyet. Di sini ada 5 nih. Ada 6 akun gue. Iya.
Tapi lu lihat gue gini kayak gak seru ya om. Seruan pas kita ketemu Fever udah gitu. Oh. Iya enggak. Gue nyamperin lu kan. Kemarin. Maksud. Ya kalau event kan selalu begitu. Betul. Tapi bahas kemarin event sebentar. Gimana yang lu lihat setelah 2 tahun, ya hampir 3 tahun berarti ya. Gak ada event. Lu lihat event kemarin gimana? Seru. Oke. Iya udah. Part serunya di mana? Nah itu om, gue sempat ngomong juga ada di media vape juga ya, pasti om tahu juga. Gue bilang kalau lu nggak bisa seru sama keadaan di sini ya lu seruin diri sendiri, makanya gue seru sendiri aja. Gimana tuh maksudnya? Ya udah lu mau ngapain? Nggak, lu kan datang situ sebagai pengunjung nih. Pengunjung. Ya kan? Kalau gue 2 status nih, pengunjung iya, kebetulan tenan iya juga nih. Bukan tenan sih, tenannya Henso sih sebenarnya. Gue kan cuma nge-host di tempat dia gitu. Cuma perspektifnya akan beda gitu. Kalau lu sebagai pengunjung sama mungkin gue yang punya acara di situ gitu. Nah menurut lu gimana? Kalau gue mungkin bukan kayak pengunjung yang datang mau beli barang om. Karena kan kesana pengen temu kangen. Karena kan itu jatuhnya kayak pestanya vapers lah. Oke. Ya udah jadi kesana ya ketemu orang. Jadi bukan yang datang apa yang lihat barang ya udah. Nah di sana kan kita happy om. Balik lagi branding lagi. Semakin seru kan brand juga ngeliat wah ini anak seru nih. Tercapai nggak? Tercapai sih om. Ketemu teman-temannya? Ketemu teman-temannya iya. Oke. Cuman kan yang tadi gue bilang om, gue aslinya nggak bisa se-enjoy itu kalau sama orang baru. Apalagi ada orang-orang yang baru gue kenal dari Instagram gitu. Nggak bisa kayak gitu. Let's say mau dia siapapun gitu. Gue kalau kenal dulu baru bisa asik. Tapi kalau nggak kenal, kalau ketemu kayak enggak. Gue lebih nutup diri sih om. Sebentar nih. Ini maksudnya orang yang ngefollow lu tiba-tiba nyolek lu ngajak ngomong atau? Ya itu. Yang ngefollow. Gitu? Ya. Nah gue gak bisa seasik itu. Yang paling cuman halo iya. Udah. Kan kalau ketemu. Masa? Iya. Kalau ketemunya sama yang udah kenal kan. Waras. Apa nih. Masa? Iya om. Gue gak ngeliat sendiri sih. Makanya bingung gue juga nih om. Arahnya gimana nih. Gitu. Mungkin ya kan kami nggak mungkin ya kalau di event lu harapin semuanya udah kenal banget. Betul, ya kan? Betul. Makanya gue bilang seruin aja diri lu sendiri gitu. Jadi nggak nerima kesedihan di tempat-tempat besar tapi lu ngerasa kesepian kan ngapain juga gitu loh. Sebentar gimana? Gimana? Ngerasa sepi di tempat yang rame kan itu lebih sedih om gitu. Merasa sepi di tempat yang rame. Iya, itu kan tempat rame banget. Gila itu patetik banget sih. Iya kan? Kalau lu nggak asik ya udah, lu akan bilang acaranya nggak seru. Padahal bukan yang nggak seru, lu nya aja yang nggak bisa bawa seru gitu. Oke, kalau itu barang-barang yang lu lihat di situ kan bonus lah ya berarti buat lu ya. Lu dekat ke situ untuk ketemu teman-teman. Lu muter-muter gak sih? Muter om. Muter. Gimana menurut lu? Boot sekarang lebih bagus kah apa dulu? Karena lu kan dulu juga selalu datang event-event gede. Selalu datang dan gue selalu jaga boot sih om. Gue nggak tahu gue sesuka itu jualan. Lu dulu jaga boot siapa emang? Sarkastik karena kan gue dikenalin di vape juga salah satunya sama Aul itu kan part of sarkastik juga gue dibawa di situ ya udah. Gue sama sarkastik tuh beberapa tahun sampai Bandung. Sampai mana gue diajak sama sarkastik. Jaga boot om. Seru aja gue. Iya lu jaga boot. Masih Wira dulu ya? Wira gitu-gitu. Adin kan dulu gitu timnya. Iya. Gue jaga boot. Gue masih jaga boot juga kok om. Kemarin JV gue masih jaga. Make Juice gue. JV lu jaga juga? Jaga. Gak tau gue se-happy itu aja om. JV ketemu gak sih kita? Ketemu. Lupa gue. Om di samping gue banget. Om sama... Gue kan di unboxing. Iya di unboxing. Iya om di samping. Ini gue mungkin terlalu teler kali. Gue lupa. Iya. Nah itu. Oh iya ketemu nih. Ketemu. Gue kan yang penting salam erat dulu gitu. Gue masih jaga boot om. Yang penting masih. Ya seenggaknya say hello gitu lah. Kalau udah ketemu begitu kan. Itu manjangin tali silaturahmi juga gitu. Ini gue kayak gak asik begini lama-lama. Bentar ya. Yang Kemayoran kemarin datang gak? Apa? Yang Kemayoran. Itu JV kan om? Bukan yang barusan. ICIE. Enggak datang. Enggak. Om gue lepas ya. Boleh. Itu apa sih basis begadang? Itu yang lu tulis di profil lu kan? Iya. Ini. Apa sih itu sebenarnya? Jadi di TikTok tuh gue ramenya basis begadang gue om. Dari luar kota, dari mana-mana tuh. Basis tuh maksudnya basis? Enggak. Atau basis? Basis yang itu tadi, yang grup gitu. Oke, basis begadang. Jadi ini tim melek malam? Iya.
sleep is not solution. Jadi lu kalau punya masalah selesain dulu, bukan tidur. Sedap. Keren ya. Percuma tidur besoknya inget lagi. Nih kayaknya umur pendek semua nih. Nah gitu Om. Kayaknya gak gitu deh Pak ya. Kan tidur dulu besok dikelarin bisa deh kayaknya. Tergantung sih Om. Siapa sih ini yang bikin ini ngaco banget nih beneran nih? Gua. Lo yang bikin? Iya. Ini community atau apa? Belum sih Om. Tapi udah Jatuhnya? banyak yang minta gitu. Jatuhnya masih baru kayak gue bikin konten terus rame. Terus Fanbase. Ya gitulah. Dulu gue punya line-nya terus rame gitu orang-orangnya juga. Jadi kalau kayak di tempat gue mungkin an army gitu? Iya kayak gitu. Kayak gitu? Cuman ini basis begadang. Om kan sering begadang, ntar gue kirimin ya. Boleh gak? Enggak, aku gak begadang. Begadang gue lihat jam 12. Oke, sebentar. Definisi begadang apa? Begadang ya udah begadang. Bangun tengah malam gitu kan. Oke. Sekarang gini. Kalau gue masih melek nih sampai jam 4 jam 5 pagi. Tapi jam 5 gue tidur. Iya. Terus gue bangun jam 3 siang. Begadang gak gue? Begadang? Ya enggak. Kenapa? Gue kan cuma pindah jam tidur. Nah itu. Bahkan jam tidur gue lebih banyak daripada orang-orang Pak. Betul, itu yang seru sebenarnya kan gitu. Cuman gue selalu bilang sama basis begadang, ya lu kalau misalnya nggak ngasilin apa-apa dari begadang, lu ngapain lu begadang, cuma nyakit-nyakitin badan, kecuali mindahin jam tidur ya. Bener kata Om nih, gue sepakat nih sama lu Om. Soalnya setelah gue pikir-pikir selama ya mungkin 10 tahun terakhir ya. Iya ya. Jam 8 pagi gue sampai jam 1 siang gue itu tidak efektif. Oke. Jadi gue mau ngapain jam segitu? Nah itu. Kan orang, ya gue bukan orang kebanyakan yang pergi kantor Iya, dan segala macam. iya, Gue iya. gak ngantor, Iya. oke? Anggap aja gue pengangguran nih. Jadi jam orang pergi ke kantor, gue bangun juga kan? Terus Bangun. gue ngapain cengok? Yang lain pergi kantor. Iya. Gue mau motret gitu. Kan kepagian ya kan? Gue kerjain siang juga bisa kan? Atau gue kerjain malam juga bisa kan? Gue mau live, gak ada yang nonton Pak. Betul. Orang lebih Gua pada mau ngapain, kerja. ya kan? Pagi Pagi nonton TV, gak ada channel yang bagus. Gue juga gak suka TV. Betul. Nonton YouTube, belum ada upload. Ya Betul. kan? Uploadnya pada siang semua. Jam 11. Jadi gue tidur aja mendingan. Betul. Setelah makan siang gue baru bangun kan. Iya, tapi kan sleep is not solution. Itu berarti kan Om tidurnya Om puter nih. Iya. Ya, cuma kan malamnya lu beraktivitas Om. Melakukan apa Makanya. yang orang tidak lakukan ya itu Jadi sebenarnya kalau gue dibilang begadang gue gak setuju gue. tetap begadang Om. Begadang itu Ayolah. menurut gue Kita butuh juga nih mentor dalam begadang. 24 jam dia jam tidurnya kurang. Jadi Iya sih. dia bangun jam 8 ya kan. Harusnya taruhlah jam 10 atau jam 12 malam udah tidur lagi. Tapi dia gak tidur lagi. Dia lanjut nih sampai pagi. Ya kan jam 5 mungkin jam 5 subuh baru ngantuk. Jam 12 baru. Bukan jam 8 harus berangkat kantor Oh, lagi. itu baru Tanggung. begadang. Ah, Kalau iya, tidur bablas ya udah langsung aja sarapan pergi. Pergi. Gitu. Ah, itu begadang tuh. Nah. Itu bener-bener gak tidur kalau kayak gitu. Iya itu namanya gak tidur sih Om. Bukan begadang. Kalau begadang setahu gue malam lah. Udah. Oh pokoknya kalau melek malam tuh begadang. Melek malam tuh pasti begadang. Gue gak setuju. Gue gak setuju. Kita ntar tanyain sama Haji Romai Ramaja. Oh boleh. Kan dia yang bikin lagunya. Begadang jangan begadang kalau nggak ada artinya. Nah Oke. kita bikin artinya di malam kan. Begadang kalau ada artinya. Betul. Terus lu ngapain kalau begadang? Sampai detik ini ya. Ini kalau misalnya jawaban benarnya ya ngerjain something yang harus gua kerjain tadinya siang jadi malam. Karena kan ada juga yang Itu mah gak ada bedanya sama gua. iya Om benar. Cuma kalau jawaban Itu mah sama aja. kalau sama jawaban gua. bohongnya ya kan nongkrong, minum-minum. Oh. Nah, ya apalagi sih Om yang dilakuin di masa muda? Ya tergantung ya, balik Kalau lagi itu ke gua udah orangnya. enggak. Iya. Gue nongkrong udah enggak. Kalau gue masih mungkin. Karena gue masih mau memperkuat relasi sama kaki-kaki aja sih Om. Gitu. Ya kalau nongkrong boleh lah. Itu memang memperluas network. Betul. Iya. Oke, tapi sebenarnya gue undang lu minggu lalu tuh sebenarnya buat topik hangat minggu lalu ya. KDRT ya? Iya. Iya. Jadi bukan soal KDRT-nya. Tapi soal apa sih ya? Jadi beritanya sebenarnya gimana sih? Ada yang KDRT, terus dilaporin, yang dilaporin masuk nih. Terus kalau dicabut laporan terus dia jadi bebas gitu. Sebenarnya gini Om. Itu kan cuman koreksi aja nih ya, teman-teman kan pasti jauh lebih tahu gitu ya. Ini kita keluar dari zona vape dulu nih. Ini juga Ya, tadinya mau gue tanya itu. Ya, lu kan orang betul. hukum gitu. Ini nggak bisa gue bilang pelajaran, cuman gue bisa sharing aja gitu Om. Soalnya gini Om, yang disampaikan dari pengacaranya yang kita sebut terlapor ini, dia katanya sudah melakukan mediasi sebelumnya.
Tapi karena desakan dari media dan dari netizen, jadi makanya diambillah langkah agar tidak ricuh terlebih dahulu. Jadi pas diambil itu baru kan keluar statement, ini kan sudah selesai seharusnya sebelumnya gitu. Oh. Ya sebenarnya kalau misalnya ada skenarionya berarti kemarin. Ya gitulah Om. Bisa gitu gue ya? harus aman-aman ya Om ini ya. Yeah. Soalnya gue menyampaikannya bukan takut salah, tapi ya namanya kita ngomong di ruang publik gini kan pasti ada yang jauh lebih ngerti juga. Jadi gue bilang tolong koreksi aja kalau gue salah. Nah makanya dari itu gue sebenarnya juga mau menyampaikan juga gitu. Apabila misalnya terjadilah di rumah gitu ya, salah paham antara kedua belah pihak, antara suami dan istri. Langkah awalnya itu ngobrol dulu, tapi jangan ngobrol sama temen Om. Gitu. Yang sering gue temuin di lapangan. Maksudnya ngobrol, yang berantem nih ngobrol? Enggak. Maksudnya gimana? Ambil langkah dulu keluar. Ngobrolnya sama siapa? Sama orang tuanya dulu. Hah? Sama orang tuanya dulu kalau masih ada orang tua. Atau sama saudara intimate dulu lah. Soalnya katanya gini. Jangan ngobrol sama orang lain. Jangan sama temen? Jangan sama temen dulu. Kalau bisa jangan sama temen dulu. Tapi intimate-nya dulu. Kenapa? Apa bedanya intimate sama temen? Kan ada yang intimate-nya temen gitu. Oke, kalau misalnya intimate-nya temen. Tapi dia harus tahu perjalanannya si orang ini. Kadang kalau kita salah nanya sama orang, kita dapat pendapat yang salah Om. Jadi ketika dapat pendapat yang salah, di situ blundernya. Sebenarnya kayak gitu. Makanya emang harus dipikir-pikir dulu. Karena menurut gua hukum itu bukan langkah pertama Om. Tapi itu langkah terakhir setelah semuanya tidak bisa dimediasi gitu. Jadi kalau bisa dibicarakan dulu benar-benar kan. Sempet itu kalau gak salah Bang Denny Sumargo itu di podcastnya Dedi itu ya. Menyampaikan sama istrinya dia. Sempet ribut hebat. Dia panggil orang tuanya, si ibunya. Itu langkah yang baik gitu. Maksudnya gak langsung-langsung gitu. Denny Sumargo sama Olive? Iya. Kan dia sempat menyampaikan. Nah gue ambil itu gue bilang. Ini baru sebenarnya langkah yang pertama itu. Cari pendapatnya sama intimate keluarga dulu. Tapi kan gak semua keluarga begitu ya. Betul Om. Bisa malah ada yang gak mau deket sama mertua. Iya. Kan? Ada yang gak mau kenal, ada yang sungkan kalau pergi ke rumah mertua. Jam berapa pulangnya? Nah. Baru mau bilang besok kita ke tempat mamah ya. Pulang jam berapa? Nah itu dia. Kan ada yang gitu ya. Ada beberapa yang memang gue temuin kayak gitu juga. Cuman makanya gue bilang intimate ini kan tergantung dari kita Om. Entah keluarga, teman, kolega atau istri muda kan kayak gitu. Istri muda. Nah enggak ya kayak gitu Om. Maksudnya gue intimate lah. Siapa orang yang paling kita percayain kalau dia ngambil langkah itu emang langkah-langkah yang benar untuk kita. Bukan langkah-langkah yang untuk menyesatkan di awal gitu. Menyesatkan itu di mana maksudnya? Iya makanya kalau gini Om. lapor kan gak sesat. Kalau sudah kayak gitu lalu minta maaf gitu di depan ruang publik kan malunya 2 kali Om, double kill. Apalagi kalau misalnya kayak gitu kan, sorry Om, hilang pekerjaannya. Kalau udah hilang pekerjaan mau ngapain? Nggak mungkin dong si cowoknya tiduran di rumah, si ceweknya nyariin nafkah kan nggak mungkin gitu loh. Maksud gue harus dipikirin terlebih dahulu, jangan sampai apa langkah-langkah yang kita ambil itu malah membutakan mata kita gitu. Kalau emang mau tertutup saja gitu. Atau emang ngobrol sama manajernya kalau itu intimate. Kalau itu dia ranahnya entertainment. Karena makanya intimate ini susah Om. Kadang memang ada yang gak deket sama orang tua lebih deket sama teman. Ada yang deket sama orang tua tapi gak deket sama teman gitu. Tapi kalau kita ngeblar langsung. Apalagi sekarang eranya udah sosmed. Ya orang tinggal jawab aja. Orang ngeliat kita senang aja kadang gak senang. Apalagi ngeliat orang susah dia makin seneng gitu loh. Ya itu ranahnya mereka. Kalau dilihat media sedikit jadi bahan soalnya. Betul. Jadi konten betul. Gitu kan. Iya. Itu sih. Oke lah ya jawaban. Semoga tidak terjadi lah ya. Betul. Buat teman-teman ya. Betul. Karena ya. Aman dong Om jawaban gue dari tadi. Daripada KDRT mendingan BDSM guys. Betul. Kalau itu kan memang sudah ada gitu. Tapi harus dibicarakan. Sesat. Nah tapi harus dibicarakan terlebih dahulu Om. Biar gak kaget gitu kan. Kan itu suka sama suka ya kalau betul kayak gitu ya. Dipecut manjat prak udah ngaco nih begitu. Cukup nggak ini kan ya lu sekarang hukum lah ya. Oke. Yang sebenarnya di vape ini juga ada apa ya, gue nggak bilang kasus ya tapi isu gua terkait hukum juga gitu. Oke. Lu tahu soal haki nggak sih? Tahu. Ini cocok nih berarti gue nanyanya. Sebenarnya gue nggak terlalu tahu jelas awalnya nih. Oke. Intinya adalah
sebenarnya Haki itu melindungi apa? Kekayaan intelektual, Yes. brand atau Udah. Oke. Itu dulu jawab dulu. Oke, jadi kalau di Haki itu dia ada satu itu pendaftaran merek Om. Pendaftaran merek ini beda sama paten. Beda sama hak cipta. Kalau hak cipta tuh biasanya tapi gini. Gue takut nanti ada yang kelewat atau ada yang miss atau ada yang kurang atau ada yang salah. Silakan nih buat teman-teman yang jauh dekat yang nonton silakan dikoreksi aja gitu. Maksudnya kita sama-sama sharing lah gitu. Ya. Karena memang gue orang hukum tapi tidak expertise di dunia itu juga. Cuman gue tahu lah ada beberapa juga. Dan gue megang jasanya sekarang kayak gitu. Nanti kita. Berarti harusnya lu tahu dong. Tahu. Makanya yang gue sampein yang jelasnya dulu nih Om. Oke. Jadi di Haki itu kan ada merek, paten, terus ada hak cipta dan segala macam. Nah, lalu pertanyaannya. Oke. Ini ngomong Haki aja berarti. Oke. Ya. Karena kalau paten itu sebenarnya lebih ke desain ya. Betul. Ya kan? Ya. Paten tuh misalnya ya gue ngedesain gelas bentuknya segini, bahannya ini. Betul. Ada spesifikasi khusus. Betul. Kalau paten kan begitu. Kalau ada orang mau bikin kayak gini, berarti itu nyontek gue. Ya, gitu kan? Kalau paten kayak gitu. Atau diselesaikan dengan cara royalti gitu. Oke. Nah hak cipta sama paten nih, gue bingung nih. Oke. Hak cipta terkaitnya yang mana nih? Kalau hak cipta itu kalau nggak salah gue lagu Om. Lirik dan segala macam. Soalnya di setiap lirik itu dijadiin hak cipta. Jadi kalau lagu tuh maksudnya hak cipta, bukan Haki ya? Bukan. Iya Haki juga Om, cuman dia di dalamnya gitu. Oke. Kan itu hak kekayaan intelektual gitu. Nah kalau misalnya merek ini Om, merek ini yang kita daftarin Om. Mulai dari nama, desain, font dan segala macamnya itu nanti kita daftarin terlebih dahulu gitu Om. Dan menunggunya itu 1 tahun 2 bulan menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia gitu Om. Menunggu ini menunggu buat apa? Menunggu untuk disahkan atau tidak. Ada yang sama atau tidak, ada yang dekat atau tidak. Karena kan kalau misalnya namanya hampir sama, penyebutannya hampir sama, kadang ada unsur ditolak Om. Kalau ditolak itu kita harus cari pasalnya atau kita harus menjawab secara jelas juga. Misalnya ditolak karena ininya seperti ini, ininya seperti ini. Nah nanti kita harus ada hak jawabnya itu kalau gak salah 2 hari Om. Setelah dia email itu kita harus jawab selama 2 hari itu. Kalau tidak dijawab nanti bisa dibatalkan gitu. Jadi prosedurnya gitu ya? Iya, itu prosedurnya awalnya. Oke. Nah sekarang gini, mungkin di vape ini banyak yang, ya ini industri baru lah ya. Betul. Mungkin banyak yang gak tahu soal Haki dan segala macam. Dan mungkin ya ada kepentingan mendaftarkan tuh, setahu gue ya, itu biar bisa nge-take down yang jual di bawah MSRP di marketplace. Awalnya gara-gara itu ya. Terus akhirnya ada contek-mencontek. Oke. Ya kan? Begitu ada contek-mencontek, ya entah warna lah, entah nama lah, entah segala macam gitu. Terus kalau gak salah udah pernah ada isu Haki juga, bukan isu sih, ini udah kasus jatuhnya. Jadi brand luar negeri, gue tahu nih, namanya dibikin di sini. Dia. Ya kan? Sampai brandnya luar negeri mau jual di sini nggak bisa karena udah didaftarin di sini. Oh ya. Kalau dia mau bikin di sini namanya harus ganti gitu. Oke. Nah itu berarti siapapun yang daftarin dulu dia yang pegang namanya. Jadi gini Om, untuk Haki ini itu kan ada masanya Om. Sama kayak kita punya TNKB motor gitu ya, STNK plat itu segala macam kan itu ada masanya juga. Harus diganti kan. Nah, dia punya masa tuh 10 tahun Om. Apabila 10 tahun tidak diperpanjang, maka ada orang mau masuk itu bisa-bisa saja. Dan itu kejadiannya kita coba rubah jangan ke vape dulu Om. Karena takutnya salah kita ngomongnya ya. Itu ada brand yang jualan furniture dan dia gede banget. Dia dari Swedia. Tahu lah Om. IKEA. Jangan disebut dong. Udah ditahan. Nah ya itu kan dia ada juga namanya yang sama di daerah Jawa Timur. Yang memenangkan Hakinya itu kan orang Jawa Timur itu. Oh gitu? Iya, lalu diselesaikannya dengan cara win-win solution. Harus memberikan royalti gitu. Kalau tetap masih mau pakai nama itu gitu. Oke. Ya itu dia mediasinya iya. Oh, ya itu salah satu solusi. Iya. Itu kebetulan atau? Karena yang gua tahu nih pokoknya balik lagi lah gue mau main aman aja nih untuk kali ini gitu ya.
Soalnya ngomong masalah hukum takut salah kan. Iya. Itu kalau nggak salah tertidur Om, pulas 3 tahun. Jadi setelah 10 tahun dia tidak lanjutin untuk perpanjang. Lalu ya masuk lah. Oh. Ya udah pas masuk kan diterima karena memang si ini disangka sudah tidak ada brandnya gitu kan. Karena kan Indonesia punya peraturan negaranya sendiri gitu. Tapi banyak kok kayak itu kalau nggak salah jamnya Apple tuh namanya kenapa Apple Watch? Kenapa tuh? Gua nggak. Kalau semua produk Apple kan pakai i ya. iPhone, iMac, apa yang lain-lain, iPad, iPod dan segala macam. Kecuali Apple Watch. Kenapa nggak iWatch gitu? Karena iWatch itu kalau nggak salah udah punyanya Swatch. Oh. Nggak sama persis iSwatch tapi gue lupa lah. Pokoknya ada produknya Swatch lah. Oke. Makanya nggak pakai iWatch. Iya. Gitu. Karena dia udah duluan daftarin. Iya. Nah itu Om. Sebenarnya gini Om. Kita masuk sedikit gitu ya. Menurut gue penting sih Om untuk pendaftaran merek. Terlepas dari gue orang hukum, gue tahu sedikit atau gue emang bergerak di bidang itu juga. Karena gue ada timnya juga. Kalau nanti teman-teman mau daftar merek bisa lihat. Gitu. Aman aja gitu ya. Jadi gini Om. Kita anggap ada toko. Namanya sama. Tapi pemiliknya banyak. Pemiliknya Om Dupe. Tokonya Fatrio tuh yang namanya tokonya Fatrio janganlah sebut-sebut nama dulu. Anggap dulu Om nih. Gue kan gak sebut nama tokonya. Iya. Tokonya Fatrio itu nama tokonya dia kan udah ada nama toko lain Pak. Betul. Dan di 2015 atau 2014 tuh udah ada yang pakai nama itu. Oke. Tapi tokonya yang 2014 udah gak ada. Udah gak ada, iya. Tapi gue juga bingung ya kenapa bikin nama kok sama yang lain gitu. Karena gini Om. Ini makanya gue analogin Om Dupe nih. Om Dupe punya toko. Om Dupe goreng terus-terusan nih. Ya. Ya nama naik dong. Terus orang jadi wah percaya nih tokonya Dupe juga nih pasti nih. Gitu ya. Tapi secara legalitas Om gak punya nih. Atas nama toko Dupe Vape gitu ya. Om gak daftarin. Tiba-tiba ada yang namanya toko Dupe Vape juga. Cuman tanpa sepengetahuan Om di mana. Terfoto lah sama admin-admin HP lucu nih. Cetret. Admin apa lucu. Iya. Ada Ender Edge lagi jajan. Lu gimana? Sorry nih Om. Lu gimana sih? Orang gue ini bukan toko gue. Apa buktinya? Jadi menurut gue penting untuk didaftarin. Karena menurut gue ini udah bukan lagi bisnis-bisnis kecil yang nggak dilirik Om. Ini kalau sudah... Ya beberapa campaign lo sudah masuk itu menurut gue udah bisnis yang emang harus dipikirkan secara jelas juga gitu. Ya karena udah udah buat penghasilan betul. Udah buat hidup gitu. Betul. Kecuali cuma buat ya kalau sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Kalau ribut ya udahlah ganti lagi gitu nggak buat kayak gitu kan. Ya. Nah, tapi sekarang gini, konkretnya misalnya nih itu kejadian. Ada yang bikin oke lah. Tadi contohnya gue punya toko misalnya gitu. Terus ada yang bikin toko pakai namanya sama kayak gue. Terus gue mesti ngapain? Langkah pertama. Gue mesti ngapain gitu. Misalnya itu namanya nama toko gue gitu. Langkah pertama yang Om lakuin adalah penyuratan dari toko Om yang sudah resmi ini. Pakai kop surat dari toko Om yang udah resmi ini. Mana ada toko punya kop surat? Kayaknya gak ada Pak. Dari logo itu kan bisa dijadiin kop Om. Logonya itu dijadiin kop karena memang sudah terdaftar secara legalitasnya juga udah oke gitu ya. Tinggal disuratin dulu. Nih gimana tokonya mau ditutup atau berarti langsung ke yang bersangkutan si toko ini gitu. Gak melalui pengacara atau apa. Nah itu langkah kedua ketiga Om. Suratin dulu. Langkah pertama. Atau didatengin atau ditelepon. Itu boleh 3 langkah itu. Karena sekarang udah eranya digital, di WhatsAppin aja dulu Om. Halo Omku, bisa ngobrol nggak? Iya. Nah, ketika sudah ngobrol, tidak menemukan jalan tengah gitu ya. Maka silakan mau pakai cara profesionalitas menggunakan lawyer, ya kan? Nah, jangan lagi bilang alah baper nama lu dipakai. Bukan itu maksud kita. Kita menjaga integritas nih, biar sama-sama baik gitu lah. Kita kan juga nggak mau dinilai karena kita sering branding ini toko, jadi kita yang dianggap jelek. Lu ngomong nggak jangan jual ke toko lu kan kayak gitu. Ya nyinyirnya pasti ngeles. Betul. Nah, nanti kan daripada itu yang kita dapat kan kita nggak enak sama yang lebih banyak gitu Om.
Mending kita man to man dulu ngobrol gitu ya. Kalau secara profesionalitas kita malah dibilang, wah ini enggak, ini nih apa namanya masuk cuma nama toko. Bukan itu yang kita mau jaga adalah sebenarnya apa yang sudah kita brandingkan baik. Kita mau mendapatkan hasil yang baik juga. Kecuali kita dari awal udah acak-acakan brandingnya gitu ya. Nah ketika sudah ngobrol, misalnya dapat jawabannya, oke lah om nih kalau kayak gini ntar kita bantu ini kan itu obrolan antara. Misalnya gini nih jawabannya nih pas ketemu nih ya kan. Ada yang bikin, ya katakanlah kita berdua aja deh. Namanya tadi apa? Dupe Vape gitu ya, kan. Dupe Vape terus sama lu Alan ternyata, ya terus lu bikin juga. Tapi ya jangan Dupe lah. Dukun aja dukun. Harus sama om. Harus ya sama. Makanya lu kebetulan bikin yang sama gitu kan. Dupe Vape terus juga. pas lu gue WhatsApp lah, gue telepon lah atau gue suratin apa. Lu jawabannya gini, oh maaf om saya gak tahu gitu. Oke. Kalau gak tahu silakan ganti namanya. Kasih waktunya 2 kali 7 hari gitu. Misalnya ganti. Ya harus ganti. Beres tuh kalau gitu. Kita kasih tenggang waktu dulu. Wah tapi gak bisa om kalau harus branding. Ya, makanya silakan bicarakan gimana model bisnisnya gitu. Oh. Apabila dia misalnya gak mau silakan aja. Ya udah somasi kan itu. Jalur kedua. Jalur kedua. Iya. Jalur kedua ya baru jangan. Ya makanya itu gue bilang. Kadang hukum ini dibilang baper nih, ini nih. Bukan. Kita sama-sama saling menjaga aja. Cuman cara kita lebih keras dikit karena cara awal kita sudah disepelekan kan gitu. Nah sekarang oke deh. Kalau udah somasi itu kan berarti apa ya? Peringatan secara legal kan. Iya. Ya kan? Tapi kan belum ada hukumannya kan somasi sebenarnya. Belum om, kan tapi kita cantumkan. Karena sudah melanggar ini, karena hak ini sudah kami pegang gitu kan. Ya. Nah kalau dicuekin misalnya, emang ancaman hukumannya apa sih? Ya nanti kita laporkan secara perdata om. Oke. Bahwa dia telah menggunakan nama kita tanpa seizin kita. Itu kan ada jelas di Undang-Undang Hak Cipta nomor 115 kalau gak salah. Nah, itu lebih tahu, gue gak ya, tahu. Pokoknya buka di Undang-Undang Hak Cipta itu ya, ada 115 ya? Ada. Oh, ya makanya kayak ada lah tapi kita gak usah sebut ya. Iya kayak om misalnya dipakai fotonya atau apa kan itu sudah melanggar om. Ada kode etiknya juga. Memfoto, memvideokan orang tanpa izin. Tapi tanpa izinnya gini ya, bukan kalau dia melakukan kesalahan itu menurut gue wajib karena bukan wajib juga untuk pembuktian aja. Nanti untuk jadi barbuk kan? Bantu alat bukti lah, bantuan alat bukti bukan alat bukti yang fasih gitu ya. Cuman kan kalau misalnya om nih, lu nggak seneng ya wajar aja lah. Ngapain lu videoin gue? Daripada ribut emang ya om ambil aja langkah hukumnya kan itu yang dipakai sama orang-orang kayak gitu sih om. Oh, yang kasus-kasus begitu, yang pegang barbuk dilaporin mencemarkan nama baik. Bisa, ya kan? Ya kan? Iya kan? Iya sebenarnya gitu bolak-baliknya ke sana. Karena gini om, gua nggak bisa jawab secara rinci karena gue belum pernah megang yang nyebarin alat bukti gitu ya. Cuman karena gua kemarin lihat yang kasus Indo ya tau lah swalayan itu kan yang dipegang sama Frank Hutapea anaknya Pak Hotman Paris itu kan menang. Ya karena memang yang divideokan salah. Cuman salahnya itu dioper ke platform dan yang lempar ke platform itu bukan dia gitu. Tapi orang lain yang ada di WhatsApp intimate dari perusahaannya mereka. Yang akhirnya digembar-gemborin. Ya sebenarnya ya sekarang udah susah sih om dikontrol. Apalagi om public figure. Kalau om nanti bilang kalau om marah, om dibilang gimana sih etikanya gini ya. Tapi ya misalnya etikanya sampai marah. Tapi kalau nggak om di videoin susah negor om kita DM juga nggak akan balas. Kalau di gua balas gua. Iya. Kalau yang lain belum tentu. Belum tentu. Cuman kalau orangnya sudah kewisuda duluan kan nggak bisa. Nah itu dia. Sebenarnya ambil langkah selanjutnya itu. Kewisuda duluan dong. Kayak gitu om. Oke. Iya, gua paham. Jadi intinya sebenarnya kalau tadi balik ke Haki ada ya astaga, ada tukang roti dong. Ada tukang roti. Seriboti. Udah gak lewat tukang sate, lewatnya tukang roti dia sekarang. Roti malam. Kayak gitu om. Jadi memang penting gitu. Menurut gue ya, setelah gue tahu itu penting karena gini lah. Kita kan juga punya partner bisnis om. Jangan sampai partner bisnis kita ngelihatnya kita nggak serius gitu.
Atau jadi memandang, waduh ternyata edukasi bohong nih. Pokoknya di sana padahal bukan toko kita gitu kan. Itu kan harus kita pikirin juga. Model bisnis sekarang kan memang trust gitu kan. Tapi kan lama-lama sekarang sudah mulai kebuka. Sekarang mulai udah ada perjanjian, sudah mulai ada apa-apa. Jangan gini lah, sedia payung dulu sebelum hujan. Jangan hujan dulu baru kebasahan gitu. Mau beli payung semahal apapun jadi gak ada gunanya gitu. Tapi kalau di Jakarta percuma Pak. Kenapa tuh? Tetap banjir juga. Iya. Itu kan kalau kata pemerintah tanahnya. Iya. Lu mau pakai payung kek, mau pakai jas hujan kek, lu mau tinggal di lantai 17, atau 18, atau 36 juga tetap aja jalannya banjir, lu gak bisa kemana-mana. Tapi aman kan ya Om Minggu sampai aman. Gitu. Tapi thank you loh Lan. Maksudnya ya semoga bisa jadi pencerahan buat teman-teman yang serius di industri ini ya. Amin. Kalau yang iseng-iseng ya kita nggak ngomong lah ya buat toko-toko ya kalau bisa diregisterin nama tokonya. Betul. Kalau punya produk ya mungkin yang banyak yang setahu gue nih yang gue kira-kira aja nih ya. Bukan kira-kira sih, gue pasti yakin sih. Banyak gak didaftarin tuh coil. Iya. Kalau liquid kayaknya ada 1, 2, 3, 4, ya, 10, mungkin 100. yang udah hype banget. Iya dan itu berjalan terus. Ya. Tapi kalau mungkin yang dia baru sekali ngeluarin kayaknya ntar dulu deh ya kan. Kalau nggak jalan ya udah dia ganti yang lain gitu. Mungkin dia nggak akan bikin lagi gitu. Cuma coil tuh setahu gue kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Tapi gini Om, kalau kita bahas coil dikit ya. Maksudnya gue juga mengamati. Kayaknya gue nggak tahu ya. Cuman gue belum nemuin itu etikanya berjalan dengan baik dan benar Om. Menurut gue. Tapi gue nggak tahu ya. Entah ada coil yang diklonin. Misalnya Om. Sebentar, kenapa lu bisa beranalisa begitu? Karena gue melihat selama ini gitu Om. Orang-orang yang bikin coil namanya beda-beda. Beda-beda. Sekalinya. Bukan gitu sih maksudnya. Ayo deh lanjutin dulu. Nah makanya menurut gue ya untuk merek ini kan kadang kalau coil ini kan untung-untungan Om. Lagi rame ya rame. Lagi terus-terus. Iya, tapi kan sebenarnya di coil itu ada sentimennya itu di nyontek spek. Nah, coba lanjut dulu Om. Ya kan? Karena memang harus diakui bahan raw materialnya, round wire-nya itu mau dari ya mungkin yang dipakai ada 24 ke atas lah. 24 pun jarang kayaknya, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 jarang sih, 32, 36, 38, 40 itu speknya itu doang gitu. Yang punya merek wire round wire-nya juga itu aja gitu. Okay. Nah jadi contek-contekan speknya, misalnya innernya 27x3, outernya 38 ya. Itu kayaknya laku nih ya kan. Kemarin bikin dual core nih, outernya 36 ya kan, lebih gampang bikinnya. Ya udah pada bikin begitu semua biar meletek. Ya udah kecilin aja gitu kan. Diameternya atau apa. Nah itunya kan gak bisa dipatenkan. Gak bisa kan. Karena bahannya sama. Ya. Dan bahannya bukan punya dia. Betul. Gitu kan. Sama kayak gini Om. Ini gue melenceng dikit ya dari dunia vape. Sama kayak kemarin yang dibahas teman-teman stand up tuh open mic. Ya. Yang dibahas sama kaula muda kemarin itu. Gue gak terlalu ngikutin sebenarnya yang di hakikan open mic-nya kan? Open mic-nya. Nah, sama kayak SCBD itu Fashion Week apa? Itu maksud gue itu ruang publik gitu loh. Lu ngapain ngambil keuntungan dari itu menurut gue ya. Kecuali memang pencetus awalnya dia gitu. Jadi kayak ya ada etikanya juga gitu Om. Jangan misalnya gini, gue mau menghakikan wisuda gitu. Gak bisa kan? Gak bisa dong. Itu kan kata-kata iya itu gak bisa. Tapi kan wisudanya beda. Ya ditambahin gitu. Misal wisuda part of dupe, an army, jangan yang lain senggol dong selebeu gitu. Misalnya boleh gitu. Spesifik iya, itu boleh. Spesifik panjang gitu. Cuman kan kalau ini yang kalau kata wisuda nggak bisa. Nggak bisa Om. Wisuda kan memang sudah dipakai. Hakikatnya udah lama juga. Kalau misalnya Om pakai berapa perguruan tinggi yang akhirnya jadi Om bisa somasi kan. Setiap ada orang mau wisuda, gue harus dapat nih per anak minimal 200.000. Kaya, bener gue langsung tiduran aja gitu. Ada brand besok gitu. Istri 3 iya gak bisa Om. Ya makanya sebenarnya balik lagi ke etik sih Om. Etiknya kan begitu. Kayak ya gue
gue tidak mengamini gitu malah yang kayak open mic itu. Gue masuk sedikit karena gue mengikuti juga gitu. Gue lebih suka kalau itu ditolak atau ya sekarang kan open mic itu kan kata-kata yang udah gitu loh. Open mic gitu. Kalau gak salah di podcastnya Deddy Corbuzier yang di Noise kalau gak salah. Si Deddy Corbuzier bercanda juga. Gue mau hakiin podcast dong. Nah. Ya kan emang dia udah raja podcast dia nih raja podcast, di Indonesia. Ya. Dia mau hakikan podcast gitu. Tapi kan nanti yang marah yang dari luar-luar yang lebih tinggi lagi yang kayak gitu-gitu lah. Gitu. Ya enggak, itu bercandanya Bercandanya dia, gitu. ya. Atau kalau enggak Om misalnya mau hakiin RDA, nama RDA gitu. RDA-nya aja udah dihakiin kan misalnya kayak gitu. Ya marah lah orang-orang. Tapi misalnya RDA-nya singkatannya beda gitu. Apa ya? Ya pokoknya bukan rebuildable drip atomizer gitu. RDA-nya lain misalnya. D-nya dupe gitu misalnya. Ya kan? Rebuildable dupe atomizer. Kan boleh. Ya tapi kan nanti penyebutannya sama Om. Gitu kan tadi gak Penulis boleh? gak boleh lah. Iya gak boleh. Secara nama aja. Kayak kemarin gue ada dapat klien gitu ya. Namanya kita Dupe Army, Army Dupe. Itu aja gak bisa Om. Oh bolak-balik? Iya misalnya Dupe Army-nya sudah didaftarkan ya udah gak bisa. Tapi kan nanti dia berdalihnya penyebutannya kan beda Army Dupe gitu lah. Army itu didaftarin gak sih? Army itu setahu gua gak bisa deh Om. Soalnya Army itu kan ini. Oh kata umum? Iya kata umum dan Enggak siapa instansi. tahu didaftarin sama fansnya BTS gitu. Oh. Udahlah gue takut juga gue. Itu sama. Alan siapa tahu. Alan live podcast udah gak mau. Oh gak mau. Gak mau. BTS serem banget. Kenapa emang serem? Ya enggak lah udah. Udah yang lain aja. Gue mending lawan yang lain daripada lawan gituan. Kemarin temen gue hilang. Hilang. Di report. Parah. Secepat itu Om. Mereka tuh solid. Ada grup-grup gitu katanya. Ada grup-grup gitu. Tapi ya kita mau gak mau kita berterima kasih juga nih Bom. Buat fans K-pop kemarin udah ngumpulin dana juga untuk Kanjuruhan itu cepet banget loh. Berapa hari ya kita respect besar lah gitu. Maksudnya terlepas dari ya kita bercanda-bercanda cuman ya tingkat kerespekannya lebih tinggi. Apa ya? Iya. Simpati empatinya langsung konkret dijalanin untuk suatu hal yang memang berguna gitu. Betul, gak lewat komen atau apa. Ini dibantu dulu baru ambil langkah selanjutnya itu Om yang gue bilang. Makanya setiap apa yang mau kita lakukan dulu gue akan tidak melihat apa yang gue lakukan dulu nih. Gue langkah aja dulu ya kan. Oh gitu? Iya udah nyebur baru. Aduh gimana ya caranya gitu kan. Emang lu pernah kejeblos apa? Ya kan setidaknya kayaknya banyakan gue kejeblos daripada lu. Cuman kan mental diuji Om. Secara mental dompet semua kan diuji kita. Oh gitu? Iya dong. Iya. Makanya jangan melakukan kesalahan kalau emang belum siap gitu. Siap mental belum tentu siap hidup gitu. Gimana siap mental belum tentu siap hidup. Lucu juga sih. Iya kan. Bener juga. Yang ngelakuin misalnya emang dia sorry gitu ya. Misalnya gak ada kerjaan atau gak ada apa. Dia ngelakuin hal seheboh-hebohnya. Habis itu udah habis dia. Kebanyakan kalau gak ada kerjaan sekarang ngemis. Nah itu. Lu pernah dikemisin gak? Pernah. Jawabnya apa? Ya kalau misalnya gak kenal ya kalau gue lagi baik ya gue kasih. Iya. Baik banget lu. Enggak Om, itu sisi lain aja. Enggak, ini kalau lagi baik. Cuman kalau enggak ya udah gue diemin. Karena kalau gue ngomong gue belum seapa lu gitu. Seapa gue gitu. Misal gue angkat nih ke story. Wih guys nih minta-minta. Kalau yang ngomong Om atau yang lain lah. Maksudnya udah number followers Sebenarnya bukan masalah siapa yang ngomong sih. Maksudnya kenapa gue sampai angkat ke story itu juga soal orang-orang ngemis itu karena menurut gue sudah terlalu sering, terlalu banyak dan gak masuk akal gitu loh. Kalau gue tergantung sih Om. Tergantung momennya menurut gue ya. Menurut gue. Tergantung momennya. Gue gue pernah dulu promosiin Liquid. Dulu banget ini awal-awal. Terus tiba-tiba dia nge-DM gue gini. Bang Alan, maaf nih sebelumnya. Kok Liquid yang Bang Alan sampein gak sama nih. Waduh gue langsung nanya, emang tinggal di mana? Gue bilang gitu. Tinggal di sini kata dia. Oh ya udah, gue kirim duit balik aja. Gue bilang gitu. Kan dulu gue semua produk gue ambil Om. Gue nggak mau munafik. Dulu gue ambil. Nggak orang ini beli sama lu bukan? Enggak, dia beli ini setelah nonton review gue nih. Terus kenapa lu bertanggung jawab untuk ya karena kan yang nonton gue dikit Om. Dan
dia ceritanya sesedih itu dan benar, gue cross checknya benar gitu. Sebentar dulu, cross checknya gimana maksudnya? Gue minta fotonya, foto rumahnya gitu, bener nggak dia ceritanya kayak gitu, ini bener nggak? Nggak, liquidnya maksudnya nggak sama? Iya rasanya deskripsi yang gue sampaikan ya, pastikan Om juga paham lah. Gue nggak munafik gitu. Dulu kan semua gue ambil Om, semua gue ambil, semua gue sikat, semua gue review. Iya, gue ini sampai apa namanya nabung. Wah anjing, gue bilang nabung, iya. Kan itu cuma 140.000, gue bilang gitu kan. Ya udah deh, gue kirim nomor rekening. Gue nggak punya rekening Om. Gimana ini? Gue mikir langsung gitu kan. Lu belinya kemana? Gue ke kota dulu kata dia. Oh ini di daerah. Di daerah. Terus gue bilang emang beneran daerah. Bener Bang Alan. Dia ngirim alamat. Yaudah gue kirim liquid ke alamat ini ya. Kan gua... Sekarang bentar, liquid yang lu kirim sama? Enggak. Lah. Ya gue lebihin aja Om. Gue beliin liquid-liquid yang menurut gue enak. Kayak gue kan gak tega lah Om. Bener, maksudnya gue nanya sama teman gue, sama saudara gue yang tinggal di Jambi, terus gue lihat. Tapi intinya lu melakukan itu karena lu merasa gak enak atau merasa bersalah karena orang punya interpretasi berbeda karena nonton review lu. Iya, gitu. Sisi lain aja sih. Kalau sekarang gue udah bodo amat. Kan, tapi siapa tahu dia ekspektasinya ketinggian gimana? Iya, mungkin itu Om, mungkin itu. Makanya gue langsung, aduh Bang. Gak enak lagi. Yaudah ntar gue kirimin liquid aja ya. Iya Bang Alan, gue juga gak mau duitnya kok, kata dia gitu. Gue cuman kalau abang ada liquid-liquid bekas kan tambah perih ya Om ya baca begitu. Yaudah akhirnya gue beliin liquid-liquid baru 2 botol waktu itu gue kirim. Gue tanya sama saudara gue yang tinggal Jambi, ini benar gak pedalaman nih apa ini? Itu orang nganter paket ke situ seminggu sekali kata dia gitu. Maksudnya gak terus-terusan paket ditumpuk. Terus sana, ini benar gak? Jangan gua ngasih kelihatannya kayak sosok baik, gua kan juga nggak mau kelihatan baik gitu kan. Enggak bener. Oh ya udah gua kirim gitu Om. Jadi memang, tapi lu baik banget sih. Bukan enggak baik maksud. Enggak. Bukan Om, bukan baik. Itu dulu karena sisi lain aja. Cuman ya makanya gua harus gua nggak mau juga ya. Misalnya nanti ada orang tiba-tiba minta, gua nggak mau. Maksudnya kan. Tapi lu lakukan itu sesekali karena aja. Lu maksudnya nggak enak sama dia atau lu menjaga profesi lu? Menjaga dan gak enak gitu. Yang mana yang lebih di atas nih? Iya menjaga lah. Menjaga nama. Iya, kan ya dia udah baik, dia DM kan bukan wah nih bohong nih. Ya, kalau kayak gitu mah gue lawan lagi aja gitu. Ya lu kenapa lu ekspektasi ketinggian? Gue lagi di otak gue nih lagi perang nih. Satu mau bilang lu goblok. Satu tapi gue salut sama lu melakukan itu gitu. Cuma Oke, kalau di sisi idealisme gue, ya gue akan ngatain lu goblok. Iya. Karena ekspektasi orang tuh emang kita nggak tahu ya. Iya. Maksudnya kalau kita ngomong ya apapun lah, liquidnya MK yang paling lamanya, katakanlah Banalisius ya kan, yang orang udah tahu semua, yang ya udah rasanya begini gitu. Kalau misalnya Zongnya itu kan jelas nih, karena parameternya itu udah pasti nih gitu. Iya betul. Banalisius semua orang juga tahu nih, tinggal dibawa ke temennya nih Banalisius dia bener atau enggak, betul. atau enggak gitu kan. Nah sekarang kalau memang liquid yang baru ya. Ini dulu ya Om ya, ini awal-awal. Ya mungkin juga terjadi di sekarang juga gitu. Maksudnya semua orang yang nonton review itu sebenarnya apa sih yang mereka cari gitu kan? Masalahnya gini Om. Ini YouTube gue yang nonton cuma 58 orang. 58 kecil. Terus kenapa pas di dia kan gue jadi gak tega. Kecuali banyak gitu yang nonton ribuan. Yang ngomong cuma satu ya gue bodo amat kan gitu. Lah tapi kalau yang nonton ribuan yang ngomong lebih banyak lagi ya mungkin. Ya udah emang ngeblar gitu aja ya. Gue gak bisa gantiin kan gitu. Tapi kan mereka harusnya coba dulu. Dan mereka datangin dulu tokonya kan. Gue bisa ngomong kayak gitu kalau yang nonton banyak. Ini yang nonton 58 orang. Posan udah 2 minggu. Ya Allah gue bilang kena di lo ya udahlah. Gue bilang ya udah daripada nanti ya gue kan mental juga nggak begitu kuat juga gue bilang ya udahlah gue bilang ntar gue kirimin aja ya gue bilang gitu udah kayak gitu aja. Gitu ya beruntunglah orang itu yang sekali aja ya sekali aja. Tapi gue sukanya sama dia nggak ini Om, nggak abis itu gue perhatiin dia nggak ada DM lagi, maksudnya nggak bang minta liquid dong bang ini. Ya kalau sekarang yang minta-minta tuh udah aneh-aneh. Tadi kalau gak salah tadi pagi ya. Baru tadi pagi tuh. Siapa ya? Si Rizky Vaping Chronicle. Builder. Dia
Ya gue gak repost sih karena menurut gue itu udah ngawur banget gitu. Mintanya gimana tuh? Gue lupa ya bagi coil atau bagi liquid gitu. Ya kan? Pokoknya udah dijawab apa. Belilah di toko atau apa gitu. Atau gimana. Terus bawahnya nanya lagi. Ada kondom gak gitu. Wah. Iya lagi om, gue kadang-kadang juga suka kesel kalau. Ntar gue bukain. Gue lupa persisnya kalimatnya apa. Brengsek sih orang-orang kayak gitu. Bukan gimana ya ntar. Nih ada nih. Bang, mau kapas. Gue mau beli kapas. Bisa kirim gak ke Tit gitu kan. Dia bilang langsung ke Tokopedia-nya aja gitu kan. Lazada gak ada? Gak ada. Kondom ada gak bang? Nanyanya gitu. Dimin aja. Udah makin aneh pak. Iya. Kadang dikasih udah makin aneh. Dikasih panggung malah dia bernyanyi. Orang dikasih panggung mikir. Udah makin mikir, ngawur. Orang-orang di sosmed ini udah makin ngawur. Kacau om. Gua kan kalau gua suka liatnya Bang Rizky Ritonga ya. Wah sumpah sih gua kadang gitu loh. Enggak maksudnya gak sopan gitu. Minta awal baik. Bang pelit lu. Oh udah sampai kata pelit aja maksud gue lu ngapain? Kalau Tonga kalau nggak salah pernah dicurhatin yang panjang banget tuh kayak sampai kayak novel tuh. Gue pikir lu nontonin Tonga karena ada bininya. Waduh enggak lah. Aman. Gue aman. Ya kalau iya juga nggak apa-apa. Iya tapi kan gue emang dulu ya salah satu yang itu gue sempat cerita Bang Tonga juga. Gitu. Ngasih semangat. Tinggi. Semua punya cerita masing-masing lah kalau di Palak ya. Iya. Yang gue jujur udah gerah banget nih. Makanya gue malas di YouTube. Oh. Di YouTube tuh lebih banyak tukang palaknya pak. Oh di TikTok juga sama. TikTok ya. Tapi kalau TikTok gue diemin sih om. Kalau TikTok gue diemin. Tapi gue. Nih teman-teman ya. Nih khusus teman-teman gue aja. Gue malah seneng om kalau dipalak teman sendiri. Ya kalau temen gak apa-apa. Iya. Kalau teman sendiri ya lu datang aja gitu kan. Lu tahu rumah gua. Kayak seneng gitu. Tapi kalau orang gak kenal. Pertama ceritanya sedih. Kita jawab lah. Makanya kerja bro. Gue lihat jawaban selanjutnya. Ya bang kerja udah tapi duit ini buat ini. Nah itu kan masih masuk akal tuh. Gue masih ada lah kadang kepikiran. Iya gak ya pengen so baik gak ya. Kalau misalnya lagi baik. Kan itu naikin pencitraan juga om sebenarnya. Kalau di gue nih. Ya nama keangkat-angkat dikit lah gitu ya kan. Walaupun yang nonton dia paling cuma 10 orang gitu. Tapi gak berlaku untuk semua ya teman-teman. Ini berlaku untuk gue. Tapi kalau teman gue happy itu. Tandanya dia notice kalau gue bikin story. Karena kalau temen dekat. Ya kita udah up bareng. Skip. Tapi kalau dia sampai Lan rasanya apa? Boleh gak gue coba? Wah gue seneng banget. Tapi menurut gue ya kalau tujuan. Ya gini. Kita ngomong di semua content creator lah. Mau content creator apapun lah di semua genre yang ada di sosial media gitu. Tujuannya dia bikin konten di platform apapun. Itu kan ditonton orang lain. Sekarang kalau yang nonton temen ya syukur lah ya. Temen ikut support, temen ikut nonton gitu kan. Cuma kalau udah mau sedikit mau banyak. Kalau temen kan sebenarnya ya gak nonton pun tahu. Gitu kan. Dan kalau memang temen ya. Kalau minta ya gak usah di komen lah. Kan bisa WhatsApp ya. Enggak, gitu ya. Biasa DM. Nah cuma kalau temen udah minta aja menurut gue itu udah salah gitu. Karena tujuannya gini. Semua content creator. Kalau udah ada endorsement atau apa. Sifatnya KOL lah atau apapun lah ya. Itu kan menginfluence orang. Ya akan lebih mudah mungkin menginfluence temennya dulu gitu. Kalau temennya udah percaya. Oh ini temennya ngomong apa gitu. Temennya beli dong. Bukan minta dong. Yang temen nih loh, ini ngomong yang temen nih, ya kan? Kayak gue tadi malam live buat ada panel Door.io dari Malaysia ini Air Custom Empire. Temen gue yang di sneakers, mungkin lu tahu YouTuber juga Wasa Mirman, ya? Oke. Si Wasa lihat dia punya .io juga gitu kan? Lucu tuh, ya kan? Dia cuma tanya apa ya? Oh buat serinya .io yang mana gitu kan. Udah itu buat .io V2. Oke udah. Gue aja gak tahu harganya pak. Karena gue kan dikasih kemarin gak tahu harganya. Dia udah cek Tokopedia. Terus ya udah dia udah beli aja langsung. Gitu. Jadi ya tujuannya berkonten tuh itu gitu loh. Semua ya beli. Gak ada yang minta pak. Nah, temen aja gak minta gitu. Kenapa lu yang gak kenal minta maksud gue. Itu. Kalau yang gak kenal gue sorry banget nih enggak gitu. Tapi kalau temen ya gue tetap ada pendirian gue. Gue seneng aja sih om. Menurut gue ya. Ada hukumnya gak sih ngemis tuh?
Gak ada ya? Ya. Gak ada ya? Dilaknat sama Tuhan, lu kerjalah yang benar gitu lah. Gak ada ya? Gak, maksudnya gak ada sih Om. Ngemis tuh kayaknya udah mengganggu. Tapi kalau perda kayaknya ada. Ya kan kalau nanya hukumnya perda ada. Ada di beberapa daerah yang memang tidak boleh minta-minta gitu. Ada kan dulu sempat kalau misalnya itu kan kita berarti di area tertentu kan. Iya, gitu. itu kan ada perda, itu hukumnya. Tapi kalau di sosial media kan gak bisa. Belum ya? ada. Bisa diajuin kalau misalnya mau maju ke Mahkamah Agung gitu kan. Buat bisa? Bisa buat diminta. Caranya gimana Lan? Ya, tolong Lan. Dibikin draft, dibikin draftnya nanti siapa aja yang kira-kira korbannya seperti apa kan nanti dibacakan gitu Om. Nanti tapi masuknya apa tuh? Perdata, pidana. Gak masuk kemana? Pemalakan. Oh masuknya pemalakan. Iya kalau kata-katanya kurang sopan apalagi sampai bobo ada kondom atau apa. Cuman gue gak tahu ya, gue belum pelajarin juga ini secara tilas aja gitu. Maksudnya secara cepat aja gue jawab ini. Ya, jangan ini ya, maksudnya silakan koreksi aja. Saya terbuka untuk kalian kasih kritik atau saran gitu. Soalnya untuk menjadi hukum kan harus ada apa ya? Jelas dulu draftnya. Iya mungkin sebetulnya parameter betul. intinya kan harus ada betul. gitu. Soalnya ya nanti kalau tiba-tiba jadi pasal karet kan kacau betul, gitu kan. Yeah. Tapi itu udah apa ya? Jatuhnya udah ya kalau memang mintanya kasar bisa gitu kan. Cuma memang biasanya kebanyakan mintanya melas sih. Iya, kalau melas kan susah juga mau dilaporin kayak gimana. Malah yang lebih enak sebenarnya mungkin kalau mengganggu. Iya, kalau mengganggu ketentraman. Iya, sebenarnya paling enak ya itu hukum sosial aja, hukum rimba sebenarnya. Misalnya Om Dupe gak suka dengan hal kayak gitu. Siapa lagi yang gak suka? Sudah berkumpul 10. Di storyin. Tag udah. Tag bareng-bareng kan. Malah dia dapat exposure. Iya, exposure kan jelek Om. Enggak, kalau gue udah mending blok aja udah. Iya, ya itu cara paling ampuh gitu. Cara paling aman. Cuman kan lama-lama ampuh males. juga sih, dia kan tinggal bikin akun lain. Iya, maksudnya gak malak di tempat gue, malak di tempat lain gitu. Cuman ya ada beberapa yang jadi hiburan akhirnya Om. Ini orang lucu banget deh minta-minta. Apalagi tahu kita kan bareng-bareng gitu kan. udah. Gak ada habisnya itu ya. Gak ada habisnya. Tapi tolong lah ya guys ya. Kerja. Kalau ya gue pernah bilang di mana ya. Gue lupa di podcast apa di. Kayaknya di podcast deh. Cuma gue lupa di podcast yang mana. Nge-vape itu buat yang mampu wes. Betul. Jadi buat yang tidak mampu ya. Mohon maaf nih. Kalau ngomong yang paling ngirit aja deh. Sekarang 60 mili ya, nggak ada 100 mili. Ya udahlah 130-140 ribu untuk ya 10 hari deh katakan. 2 minggu deh mungkin paling lama ya. Iya, jangan dipaksakan gitu. Iya kalau nggak sanggup mengeluarkan 130-140 ribu untuk 10 hari lah ya. 10 hari itu udah awet banget sebenarnya. Mungkin seminggu lah ya. Jadi jangan gitu ya. Ya kecuali bocah. Kalau bocah gue memang udah bukan pada tempatnya. Betul. Lu nge-vape gitu ya. Cuma ya buat yang udah dewasa yang belum mampu sudah jangan dulu. Jangan dulu bener. Jangan dulu kalau bisa kerja dulu lah. Kalau emang gak bisa banget ya udah yang lain aja gitu. Jempol gratis. Gue yang kemarin ada di Palak sama bocah. Nah, udah bocah malak lagi kan. Gue nanya, gue udah lihat profilnya udah tahu ini pasti bocah nih. Tapi gue isengin dulu nih, gue tanya. Umur berapa gitu kan? Berapa ya? 14 apa 16 gitu gue lupa ya. Masih sekolah, lu sekolah dulu. Kenapa lu? Gue tanya kan kenapa pengen nge-vape gitu. Teman-temannya pada pakai vape, dia nggak punya. Oke. Solusi dia malak. Nah. Yang harus dikasih tahu papanya. Coba minta nomor papanya. Gimana kita mintanya? Gini Om. Ini sebenarnya gue kasih dikit nih bocoran. Minta nomor papanya. Om iming-imingi. Nanti Om kasih nih vape nih bagus nih. Kan biasanya kalau bocah. Jadi bohong dong gue. Gak masalah. Bohong demi kebaikan asal tidak melakukan hal-hal di luar ini ya. Minta nomornya, screenshot kasih ke mama papanya kan. Bu, ini anak ibu minta ke saya nih. Mohon maaf, ini kan gak boleh gini-gini. Nanti dia abang kok bohong. Dia udah rasain habis itu blok. Tapi kalau bocah banget sih gua rasa dikasih tahu ya. Apa? Kalau bocah banget dikasih tahu. Tapi kalau udah rada pinter dikasih nomornya temennya. Iya. Ngaku-ngaku bapaknya nih. Enggak apa-apa kok. Itu anak saya boleh gak? Iya. Coba bapak pap. Ya anak kecil lagi main warnet ya kan. Astaga Tuhan. Gitu sih Om. Aduh. Udah. Soal palak memalak udah deh ya. Tapi boleh sih kalau bisa diajukan. Betul.
Hukumnya kayaknya boleh sih. Sebentar, gue baru lihat ini ada promo MK Sebat 11.11. Sehari belanja hemat. Oh, di tanggal cantik ya. Tanggal berapa tuh Om kalau boleh tahu? 11.11 itu berarti 11 November. 11 November 2022. Buat teman-teman yang ada dimanapun kalian berada, jangan lupa siapin uang di tanggal 11 November 2022 dan kalian bisa beli produk dari MK Brewer. Mantap. Oke, keren gak tuh Om? Boleh lah ya. Masuk MK besok langsung TikTok saya kebuka kok. Cepet Instagram banget ya. semua kebuka. Aman. Gue sebenarnya gue nih Om ya. Lu yang ngomong udah selesai. Gue baca running text-nya belum selesai, tau gak sih? Om bentar nih. Nih gue sebenarnya gak nyaman nih Om posisi kayak gini. Kenapa? Gak tahu gue nih. Karena gue ya tahu lah Om ya. Jadi buat teman-teman ini sisi saya beda nih sebenarnya, saya gak nyaman nih. Jadi nyamannya duduk gimana? aman, main aman, sebenarnya bukan gue banget. Oh, jadi lu sukanya yang pinggir jurang? Iya, tapi kan jangan dulu gitu ya. Mungkin nanti buat teman-teman yang lain lah kalau punya ada program MK mau nambah program, gue siap banget lagi Om. Pinggir Apa kayak mau main pinggir jurang, mau main basah-basahan. Gue tuh niatnya gini nih Om. Ini niat yang ada di otak gue aja. Gue pengen kaya tapi gak dari hukum Om. Jadi gue bisa bantu-bantu kaum-kaum kecil untuk mendapatkan hukum tanpa harus ada biaya gitu loh. Maka ini yang lagi gue cari nih Om. Ini yang lagi gue ini. Mungkin nanti kan. Jatuhnya apa? LSM? Bukan LSM Om. Gue pengen ngebantu aja udah. Hukum itu pengen gue jadiin alat bantu. Bukan alat gue cari uang. Kan gitu banyak orang bilang pengacara itu. Wah nanti duitnya gede gitu ya. Gue malah pengen melakukan apa yang dilakukan. Tapi tujuan lu masuk hukum dulu itu bukan? Iya. Tapi kan gimana sih lu? Tapi kan akhirnya sekarang kalau misalnya yang ininya gak ada yang masuk nih Om. Di sisi entertainmentnya ya anggap entertainment itu kan gue cuman punya 2 platform ya 3 lah sama YouTube. Gak ada yang masuk. Ya ininya jadi gue nyarinya di sini dong. Nyari ikannya jadi di sini bukan gue mancing di sini dong. Ya kan gue sebenarnya ya nantilah kalau Om ada program-program lempar-lempar sini ke gue. Tanya sama Bapak produser di ya, sama Bayu ya. Kalau di sini program-program urusannya dia. Ini kan berita secara langsung. Ini kan ditonton di samping gitu lah. Bisa lah dipikirin gitu. Jadi dibikinin program apa ya kalau hukum? Tapi jangan terlalu pinggir jurang banget ya. Lu nyarinya malah pinggir jurang? Pinggir jurang lah. Yang enak lah, apa mau kita mau roasting orang gitu, tapi yang di vape aja dulu dulu ya. Gue gak nangkap tadi lu maunya apa sih memberikan pelayanan hukum buat orang-orang bukan itu. Kalau itu masuk sih, soalnya di sini jangan pernah bosan berbuat baik. Jangan itulah gua. Bukan yang itu. Bukan. Lu maunya yang pinggir jurang. Tapi yang masih skena-skena entertainment vape-nya itu kan, kalau ada acara di mana gue nge-MC apa segala macam, gue biar dapet mantepnya di situ Om. Jadi yang ini jadi gue saitin. Ini kayak alter ego lu ya yang nonton, yang keluar ya. Iya. Oke. Jadi gue kan sekarang masih ngeraba-ngeraba Om dua-duanya. Yang ininya gak rame amat, yang ininya juga berjalannya dikit-dikit nih. Jadi sendat-sendatan nih. Mana yang rame duluan kan gue akhirnya pakai yang ini. Ininya jadi gue. Kalau ngeraba itu pastikan lu lihat dulu gede gak gitu. Karena kalau gak kelihatan sebenarnya dua-duanya gede nih Om. Dua-duanya gede. Iya kan? Iya. Terus cuman belum nyemplung di kolamnya aja gue nih. Gitu. Ya kalau nyemplung jangan setengah-setengah. Betul. Kalau lu nyemplung setengah-setengah hasilnya juga setengah-setengah. Betul. Jadi gak basah semua. Iya. Sama tenggelam sekalian gitu. Kalau gak salah dulu yang bikin gue nyemplung di vape juga ada yang ngomong begitu deh. Gue lupa siapa ya. Kayaknya customer Ivan deh. Tapi ini masih aman lah. Aduh. Gue pengen bikin koil lah keretek abal-abal ntar gitu. Udah dihakiin belum tuh? Oh iya, nanti gue cek. Kita cek, sekarang kan gampang Om, tinggal buka PDKI. Iya. Aman lah. Keretek abal dong. Keretek abal-abal. Ngomong-ngomong lu gak pakai pot? Pakai Om, tapi gue gak bawa. Kenapa? Ya gak ada, gue nge-vape sih Om. Kalau di jauh dekat kayaknya enakan nge-vape deh. Enakan PRDA. Iya, soalnya kan ini ruang, ya udah emang ruang buat vape juga gitu. Iya kan ini acaranya brand vape ya. Betul. Makanya gitu. Gue lebih baik bawa vape. Apalagi gue kan. Tanya, lu udah pernah nyoba dispo belum? Waduh. Gue nanya lu udah pernah nyoba dispo belum? Jawabannya cuma ya dan tidak nih. Udah. Menurut lu? Ya nggak dapet sih gue. Kan. Nggak dapet apanya? Aduh, feel-nya. Gak apa-apa ngomong aja kenapa lu ragu-ragu sih. Lu tadi minta pinggir jurang nih. Iya, tapi gak di sini. Kan kemarin udah pinggir jurang banget sebelum ini nih. Enggak, lu mah jeblos jurang waktu itu. Iya, tahan-tahan lah Om. Perbaiki diri. Ini sekarang udah gak jurang juga. Karena sebenarnya soal dispo ini kan sudah, ya seharusnya semua orang udah tahu ya di awal udah tahun notice. ini.
ya di awal tahun ini juga udah ada 2 dispo lah yang mungkin sebenarnya udah beredar gitu. Cuma mungkin nggak umum aja dan nggak rame. Nah karena vape fair kemarin kan banyak dispo. Sekarang kalau kita bahas dispo, lu nggak masuknya nggak kenanya apanya? Feel-nya sih kalau gua. Karena gua ngepot juga sebenarnya belum masuk ke feel yang wah enak banget gitu. Atau gua pakai banget enggak, gua Tidak bisa menjadi kebutuhan. Enggak, kalau vape bisa. Kalau yang open system gitu RDA. Iya, makanya kan ya sampai detik ini gue baunya ini. Kecuali yang kemarin tuh yang Om goreng, bukan goreng sih maksudnya Om pakai bareng-bareng sama Om Ivan Juragan, Sang Juragan, terus Panda, si Bang Mas Faruk, apa namanya? Bilet ya. Nah kalau itu gue oke tuh rasanya juga kayak masih cuman kalau pot apa segala macam ya gue jujur pakainya buat ya gue lihat tempat. Kalau misalnya nggak bisa ngebul-ngebul pakai pot. Iya gitu. Tapi bukan primary device lo. Bukan. Gue lebih ke ini sih Om, mod ya. Gue nggak tahu ya sampai detik ini gue masih mod. Berarti dispo nggak bakal masuk sama lo. Nggak tahu juga kan kadang gini Om. Gimana ya gue ngomongnya? Kan lu nggak usah netes-netes jadinya. Apa? Lu gak usah netes-netes, tinggal kenyot aja. Karena kan dari dulu ya inilah Om, habit kita kan begini, tetes enak gitu ya. Pakai bareng-bareng ganti koil, ganti kapas. Menurut gua nih. Tapi kebiasaan lu, maksudnya lu tetap suka gitu ngedrip? Suka. Karena kalau dulu, gue merasa gue berubah nih. Kalau dulu tuh gue ngedrip harus buka cap. Terus gue pengen basahin kapasnya tuh gue liatin gitu. Ya. Painting ceritanya ya. Jadi kayak diliatin mana yang bagian belum basah gitu. Gue suka tuh. Jadi ngedripnya lama. Iya. Ya kan? Terus tutup lagi capnya. Udah. Baru disep. Terus gue sebenarnya nggak inget kapan ya persisnya. Akhirnya udah males lah begitu. Ngedripnya gini aja deh. Iya. Ya kan? Udah deh. Udah. Ya pokoknya asal basah bisa diisep gitu ya. Udah. Terus kalau bisa nggak ngedrip ya udah pakai ini aja gitu kan ya. Nah kalau itu gue masih masuk tuh yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau yang tapi kebiasaan itu kan berubah nih. Iya. Dan lu nggak berubah, lu masih sih Om sampai detik ini ya. Gue gue jangan sampai munafik juga nih Om di podcast ini. Gue takutnya ntar lu ngeliat gue di luar. Gue kadang masih suka hybrid juga gitu. Ya biar Om tahu duluan gitu. Gue nggak munafik. Jadi tapi untuk part-part yang emang tempat-tempatnya enak ya gue pasti nge-vape. Pasti ada di tas gue gitu. Walaupun pot atau mod ya. Cuman lebih sering pot lah Om. Kalau ini ya. Buat curi-curi sekali-sekali ya. Apalagi abis makan tuh pot lebih nendang aja kalau salt nicknya enak ya. Salt nicknya enak nih Om. Bukan nikotinnya enak. Kemarin soalnya ada yang enak juga tuh Om. Tapi kan salt nicknya enak kan. Salt nick kan nikotin. Iya cuman. Gimana maksudnya nih? Enggak. Saltnya enak, nikotinnya enak. Nikotin yang berapa mg-nya itu bukan persoalan di situnya bukan ya. Flavornya. Bukan kebalik Om. Bukan nikotinnya. Kan kalau orang pakai pot yang penting nendang di leher gitu ya. Nah gue kalau. Ada yang begitu. Iya kalau gue lebih suka flavornya enak gitu. Oh. Iya jadi lu gak cari nikotin hitnya? Enggak. Gue nyari rasanya enak. Kemarin koreksi aja ada Om Adit Preva yang ngeluarin yang 4 mg kalau gak salah tuh. Yang teko. Boleh kan sebutnya? Itu boleh, enak. Menurut gue itu enak. Dan bisa daily gitu. Maksudnya bisa chain puff. Jadi gue nyarinya yang penting enak Om liquidnya. Bukan nyari yang harus nendang. Kadang nendang kitanya gak cocok gitu ya kan. Makanya balik lagi. Gue dulu itu pernah. Gue gak tahu bahasa kedokterannya. Keracunan ini Om. Nikotin. Yang sampai. Gak ada itu bener gak sih? Itu bener gak? Enggak kan nikotin sebenarnya bukan keracunan. Gua takutnya kebanyakan nikotin iya, aja. Gue takutnya salah ngomong nih Om karena bukan ekspertis gue balik lagi ya. Nah itu buset deh sampai bentol-bentol gue. Hah? Sampai bentol-bentol. Oh iya? Gue iya. Ya cuman ini nggak tahu ya. Ini entah badan gue yang nggak menerima dan dicampur sakit atau emang gara-gara itu kan gue nggak tahu juga karena gue nggak bisa self diagnosa sendiri gitu ya. Tapi kayaknya kalau bentol-bentol enggak ya. Mungkin ada bawaan dingin kali ya Pak. Kalau yang keringat dingin. Keringat dingin. Pusing, awalnya keringat dingin. Mungkin bentol-bentol itu bawaan apa lah. Paling parah itu yang gue alamin sakit perut. Ya.
Ya, buang air. Muntah. Kalau muntah enggak. Tapi pernah muntah ada juga. DKI kalau nggak salah pernah muntah. Cuma muntah itu mungkin. Tapi kayaknya simptomnya paling banyak itu gitu. Itu. Kan nggak lama-lama Pak. Kalau enggak lama. Kan enggak gitu. Enggak nyampe sehari gitu enggak. Yang cuman beberapa jam. Nah makanya dari situ gue suka kalau misalnya ada influencer yang nyampein. Kalau tergantung badannya cocok atau enggak. Makanya kan kadang ada orang yang maksain mau 6 mg, 9 mg. Tapi badannya belum siap. Ya itu biasanya gaya-gaya. Iya, nah itu. Makanya itu kayaknya dicengin temennya, lu pakai 3 cukup 3 ya kan. Nah makanya kalau gue sekarang lebih nyari ke flavornya gitu. Dan salting gue masih nyari flavornya. Masih. Karena yang casual vapers, gue baru tadi ngobrol sama Seko sebelum podcast gitu. Orang itu yang casual ya, yang casual itu berarti yang ya udah gue pakai vape ya, gue nggak butuh yang advance, gue nggak butuh yang ngebit apa. Pokoknya ya ada yang beda aja udah gitu. Ya syukur dapat sensasi nikotinnya, tapi dia nggak terlalu mempermasalahkan. Oh ini melonnya harus begini ya, oh ini sepangkanya harus begini ya. Oh ini apelnya apel Fuji nih, oh ini apelnya apel apalah nih jeruknya mandarin atau apa. Dia nggak ada yang sepresisi itu gitu. Karena gue basicnya nggak apa ya Om. Kalau menurut gue gini lah, kan ini gue nggak ngejilat ya, cuman nggak bisa kita spesifikasi kayak misalnya gue suka banget sama. Tapi tenang Lan, menjilat lebih baik daripada sembahyang. Betul. Gue gak apa-apa kalau menjilat. Kayak misalnya nyari banalisius kan. Emang rasanya dia pisangnya oke gitu ya, tebal, creaminya juga oke gitu. Sama nikotinnya juga pas. Cuman kan jarang Om dapet yang begitu, dapet plek-plekan yang sama gitu. Kita mau nyari, ya terkadang gue cobain dulu rasanya. Kalau rasanya udah cocok ya udah nikotinnya ngikut aja. Kalau misal 3 nggak cukup, ya naik ke 6 gitu. 6 terlalu garuk ya turunin ke 3. Gue nggak mau maksain 9, 12 gitu. Atau coba dulu, ya itu kan balik lagi ke badan sih Om. Badan cocok atau enggak kan gitu. Kadang kan orang ada yang nyarinya kadang buat itu aja. Kadang yang kesian itu kadang sebenarnya orang yang butuhnya nikotinnya gede, tapi nggak tahan sama gatalnya kalau nikotinnya harus banyak. Itu. Tapi nggak mau pakai satnik. Maunya pakai freebase. Ya itu. Entah karena budget atau nggak suka rasanya. Itu sih Om. Makanya gue bilang sebenarnya balik lagi ini tuh industri yang penuh karya gitu. Karena kan mencari terus, kita searching terus. Sampai dapat yang cocok, kadang kita pakai itu lama, kadang kita pakai itu lama gitu. Sama kita masuk nih Om callback ya. Sebentar. Penuh karya kan buat yang bikin ya. Kalau buat yang beli karyanya di mana? Iya karyanya kita mencari rasanya itu Om. Itu kan salah satu kita cari-cari juga tuh. Pencarian itu karya ya? Iya kayak inilah Om. Ada yang nganggap kalau misalnya kemarin itu apa namanya? Karya itu kan gimana ya gue nyebutinnya. Kalau misalnya dia suka sama brand tersebut dia cari-cari dan dia dapat itu kan kesenangan pribadi Om. Dan itu bisa dia karyain sendiri gitu. Dengan dia foto atau dia rasakan. Kan rasa karya itu yang jadinya jadi karya gitu Om. Ya buat brewer sih pasti seneng banget ya. Betul. Kalau apa yang mereka bikin tuh bisa diterima orang dan masuk nih yang di... Ada layernya ini, orang bisa terima, bisa menceritakan hal yang sama dengan apa yang brewer bikin tuh. Menurut gue goalnya brewer tuh itu gitu. Ya selain quantity yang dijual banyak ya. Betul. Pasti ya kan ya. Kan gak mungkin. Bisnis, ya. Kalau dia gak mikirin apa hasilnya ya dikasih-kasihin aja. Betul. Kan gak usah dijual gitu. Nah cuma tiap orang memang gak semua seniat itu nyari sih menurut gue. Nah itu dia Om, karena kan dari awal ya kita harus sudah tahu konsekuensinya. Kalau lu udah nge-vape ya lu mulai belajar untuk hal terkecil deh Om, ngapasin. Sebentar bukan, kenapa gue ngomong gitu. Karena gue baru ya mungkin hampir 2 bulan inilah. Sering kalau pergi ke toko-toko gue tanya nih, yang laku apa? Oke. Ya kan? Dan mungkin 90% ya. Yang disebut satu brand itu doang. Gue malas sebut ya udah. Karena menurut gue, yaelah rasanya gini doang gitu. Kenapa laku gitu. Berarti orang udah gak nyari rasa Pak. Iya balik ke personal orangnya sih Om. Gue sampai bingung ya. Pergi ke toko pasti ada brand ini. Dan kalau ada brand ini gue selalu nanya. Yang paling laku di sini apa? Pasti jawabannya brand itu. Gitu. Karena
nih orang iklan kagak, rasanya juga gitu doang gitu ya. Jadi kalau ngomong soal karya, ini balik ke karya yang bikin ya. Sebenarnya nggak usah bikin yang aneh-aneh Pak. Yang bikin simpel aja. Bikin yang biasa-biasa Iya. aja. Asal ada ya, asal dijual nih di toko bisa dicari gitu. Nggak ya pasti laku. Betul gitu. betul. Jadi emang kesinambungan aja sih Om. Sinambungannya di mana? Antara pembikin karya sama yang jualinnya juga kan kayak gitu. Aduh gua kayak salah dari gue nih. Gitu. Ya ini juga kadang pengen protes ya sama selera market kita gitu. Maksudnya ada loh rasa-rasa yang apa ya benar-benar crafting gitu ya. Maksudnya nggak ya gue bisa bilang rasanya nggak gitu doang gitu. Yang nggak single layer, nggak ya benar-benar art of flavor tuh ada gitu loh. Di luar nicotine sensation dan segala macam ya. Tapi ada loh rasa-rasa unik yang sebenarnya gue gak akan temuin di brand lain gitu loh. Cuma yang kayak gitu-gitu malah jadinya segmented. Iya. Karena orang-orang gak bisa terima gitu. Karena menurut dia itu yang Om suka. Nah balik lagi begitu-begitu terus nanti gue jawabannya. Gue gak bilang gue suka loh. Enggak maksudnya. Gue gak bilang gue suka loh. Iya. Gue bilang ini unik, ini lucu nih. Ini beda sama yang lain. Gue gak bilang gue suka. Belum tentu yang gue bilang unik tuh gue suka gitu. Kadang mereka tuh takut untuk nyoba yang baru sih Om. Kecuali emang sudah dia menobat. Bukannya dia datang ke toko Bang ada yang baru gak Bang? Bukannya pertanyaannya orang datang ke toko itu ya? Nah balik lagi kesinambungan gak di tokonya itu untuk menyampaikan ada yang barunya itu yang. Mungkin yang tadi kayak Om. Kalau semua yang jaga tokonya kayak Om mungkin semua liquid yang ada di toko itu bisa laku dengan apa yang orang itu mau gitu. Enggak, gue kalau punya toko. Malah kayaknya variasinya gak banyak Pak. 1-2 doang. Ya gak 1-2 juga. Cuma paling 12 SKU gitu. Oke. Paling segitu doang. Enggak sampai berlebihan dia. Enggak, paling ya udah lu nggak mau yang ini udah lu cari tempat lain gitu. Maksudnya nggak mungkin gue stokin sampai 5.000 SKU kayak toko-toko sekarang nggak mungkin. Iya, sekarang ramai banget. Om itu di komen ada yang bilang Alan main aman enggak ada ya? Nanti kalau udah ada baru kita main gak aman lah. Enggak sih, gue ya, masih aman lah ya. Gue gak baca atas-atas ya. Tadi gue juga sempat keluar jadi yang awal-awal gue gak bisa buka lagi itu. Gak aman Alan. Kenapa sih lu insecure banget? Ya gitulah. Tadi lu dipancing pinggir jurang lu kabur. Lanjut dulu aja Om. Yang buat yang ini kita kasih enak dulu nih. Tadi lu pas di awal ngomong pengen nyebut brand. Lu mau ngomong gak? Oh enggak. Wah? Enggak. Jangan Om. Lah tadi katanya lu mau enggak, ngomong maksudnya disini. itu merek tadi. Merek itu penting gitu aja. Oh gitu aja. Iya, soalnya ini gue balikin lagi ya karena di merek itu kan yang kerja di dunia vape. Oh tadi itu udah soal itu. Udah. Tapi lanjutin lagi. Di apa namanya? Di merek itu kan sebenarnya di dunia vape ini banyak yang tak ternotis gitu ya Om ya. Ya ini harus sama-sama kita buka mata juga karena tim kreatif di brand itu kan juga ada gitu Om. Tim produksi dan segala macam. Jadi memang sebenarnya merek itu penting gitu Om. Apalagi merek yang nantinya mau didaftarkan itu dan berjalan gitu. Itu kan bisa buat pembuktian di kemudian hari. Itu aja sih Om yang pengen gue sampaikan sebenarnya. Enggak tadi kayaknya soal di awal lu ngomong. Enggak udah. Sebut brand boleh enggak gitu kan? Iya itu boleh aja di sini lah. Enggak ada larangan apa gitu. Tapi gue enggak nangkep arahnya kemana. Gue gitu. cuman mau ngarahin ya. Kalau emang udah siap dengan mereknya mending didaftarin. Daripada nanti didaftarin sama orang lain namanya hampir-hampir sama jadi nggak ada kesempatan. Itu kan ya balik lagi yang tadi Om bilang. Siapa pembikin brandnya itu ya sebuah karyanya dia gitu loh. Karyanya itu ya walaupun tidak bisa dinikmatin sekarang kan nanti di kemudian hari punya anak atau cucu bisa disampaikan nih dulu papa punya brand sampai papa daftarin kayak gitu sih Om. Lebih melek ke hukum aja sih Om. Maksudnya ya walaupun hukum ini kadang digunakan. Tapi kalau nggak sama persis beda-beda dikit nggak bisa kan? Om. Loh gimana? Penyebutannya nggak bisa. Maksudnya gimana? Jadi misalnya penyebutannya dupe E-nya 1 liquid sama dupe E-nya 2 nggak bisa kayak gitu. Adanya si Sky E-nya 3 Pak. Ya itu mantep sih Om. Ada dulu dupe E-nya 2 atau E-nya 3 penipu Pak. Nah itu. Jadi dia pakai profil gua. Terus pas lelang apa gitu dia ngejapri yang ikut gitu kan. Ada yang kena juga. Iya gue tahu itu. Yang waktu pandemi bukan sih Om? Yang Om siapin mystery box itu.
Akhirnya ada orang yang kirim itulah. 500.000 apa berapa ratus ribu gitu. Iya, itu. Sebenarnya bukan mystery box sih, barangnya gue buka sih. Itu barang yang gue malas lihat aja, gue pengen ya iseng-iseng aja. Itu bukan gue yang pengen lelang sih, maksudnya suruh ngelelang sama orang-orang gitu. Oke, Ya udah, iya. dilelang gitu kan. Sama kalau nggak salah itu modnya Kito. Oh, modnya Om Kito. Ada Kito sempat kasih pinjem gue, si Kito bilang satu pokoknya dilelang 2, satu dia mau keep gitu deh, kalau nggak salah gitu. Ya itu 2 kejadian itu. Makanya gue nggak mau lelang lagi deh daripada. Karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Iya, bajingan banget. Bajingan gitu. emang kadang harus dipukul giginya dikit gitu. Gitu. Tidak boleh, kalau itu mending Aman dimasukin ya? aja. Iya, betul. Dibilang aja penipuan gitu. Waspada. Gitu. Ya udah, apalagi ada lan yang bilang Lan. Apa? Bentar tadi gue baca nih. Alan main aman nih. Siapa tuh? Alan main aman. Oday. Aduh, Bang Oday, lu janganlah. Bawanya lagi Vandiaria siapa nih? Gue nggak tahu. Mungkin fans lu kali. Nggak ada gue. Itu karena kita bahas tadi, jadi dia nulis tuh. Jangan main aman. Tapi sebenarnya emang ya gue akuin gitu loh. Gue berterima kasih juga sama industri vape lagi. Vape ini karena gue juga nggak tahu Om. Penghargaan terbesar itu ya setelah gue malah dari faktor-faktor yang gue nggak kenal. Maksudnya sebelumnya kita nggak berteman dan bertemannya baru di industri ini. Ternyata gue dihargain banget di industri ini. Banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang di luar entertainment yang di vape-nya bisa gue pegang sampai detik ini gitu. Malah ada beberapa yang sudah retainer ke gue yang udah melek hukum gitu. Ada rencana di vape nanti mau bikin apa ke depannya gitu? Belum sih Om, belum. Gue benar kata Om belum signifikan gue. Main-main di sosmednya belum. Goreng-goreng tuh gue belum terlalu jago lah. Ya kan gak harus signifikan ya. Ada yang baru kemarin sore bikin liquid ada. Gue koil kan berjalan Om masih. Ada koil masih. Ada, tapi pengiriman ya luar kota. Luar kota itu Padang, Batam yang gue pegang. Terus Jambi. Meletek pasti. Meletek lah. Ini yang gue pakai Om. Jualnya ke daerah meletek. Tapi semua daerah juga meletek Pak. Ya itu balik lagi ke segmen sih Om. Tapi kita gak bisa tutup mata. Ada juga orang-orang kayak Om gitu. Gue gak mau meletek gitu. Karena kan gue beberapa kali kayak main di toko vape ya. Duduk aman lama gitu. Gue liat-liat juga ada juga anak-anak muda. Memang ada orang-orang yang gak demen meletek. Tapi gak pernah bisa ada di ngomong satu region tuh. Satu wilayah gitu. Iya. Yang ya di wilayah ini mayoritas meletek gitu. Betul. Selalu yang meletek lebih dominan gitu. Betul. Yang gak meletek jadi minoritas. Dan jatuhnya ya personal gitu. Yang gak suka meletek ya ini. Mungkin anak-anak MTL lah ya. Yang memang ya masih jaga kualitasnya dia gitu. Ya bukan. Maksudnya gaya MTL itu kan ya bunyi sedikit oke, tapi bukan itu yang dicari gitu loh. Jadi mereka juga gak akan jual sesuatu dengan gimmick meleteknya gitu. Tapi menurut gue anak MTL tuh keren juga sih Om. Karena gue sampai detik ini, gue jujur li gitu ya, jarang banget. Jujur li selatan banget tuh. Ke Tangerang Selatan gue. Oh iya Tangerang kan? Selatan. Yang penting ada selatan-selatannya juga gitu. Ya anak MTL tuh menurut gue, apalagi yang masih bertahan sampai sekarang itu keren. Karena mereka bisa dapetin rasanya. Gue jujur dapet rasa MTL itu ya. Waktu di-built-in di tempat Rifki di Baba Vapor. Itu gue baru dapet tuh rasa. Waktu itu di-built-in sama vaporistanya itu yang gendut. Siapa sih? Randy sama Bang Randy. Itu gue baru dapetin. Makanya gue sekarang respect tinggi gitu buat teman-teman MTL juga. Dia bisa dapetin rasa sesuai dengan karakternya dia. Itu kan karakter sih Om. Lalu gimana seorang influencer gak bisa bikin kayak dia? Kan iya, nah itu dia kan tinggal belajar aja gitu. Belajar bisa Om, semua orang juga bisa belajar. Tapi tangannya ini kan kadang beda-beda. Makanya kan kita ngambil langkah cepat bikin pre-build. Pre-build kan ya udah tahu rasanya begitu, enak, menurut kita cocok pakai gitu. Nah makanya gue respect banget buat teman-teman yang MTL yang masih ngulik, tau gak sih Om? Masih ngeluarin kawat yang lama gitu, kayak round wire yang terus di set terus benar-benar presisi banget sampai wah ini ada inian dikit nih, ada apa namanya tuh yang kayak hotspot dikit diganti. Itu kan lumayan ngeluarin budget juga gitu buat kita orang yang belum sabar itu menurut gue. Ya mereka punya waktu sih. Betul. Buat ngolah gitu. Tapi kalau di MTL gua sebenarnya kalau nguliknya bisa, tapi
cara drawnya yang gue nggak bisa. Oke. Karena kalau terlalu kecil airflow-nya gue juga nggak masuk gitu. Betul. Tengah-tengah lah RTTL gue masih bisa gitu. Tapi kalau MTL sekempot itu kayaknya nggak cocok ya. Nggak kena aja gitu. Dan menurut gue juga ini kita balik lagi yang ke tadi Om ya, penghargaan tinggi kenapa? Karena menurut gue kan nyemplung banget Om di komunitas vape. Nyemplung Komunitas banget. Foxy gue. Masih ada Foxy? Masih. Komunitasnya masih alhamdulillah kita masih silaturahminya. Foxy ini berarti mau jadi kayak Terion ya? Ya kan device-nya udah gak lanjut. Tapi komunitasnya masih lanjut. Nah itu komunitasnya masih oke Om. Gue kayak kemarin ke Surabaya itu pasti ada yang ituin. Terus ke Sukabumi kayak gitu. Dan ya menurut gue gak tahu ini padahal kan kita ketemunya cuman gara-gara vape ya. Cuman sistem kekeluarganya tuh erat banget. Dan kalau anak Foxy gak pakai Foxy gak apa-apa gitu. Gak apa-apa Om. Gak masalah. Tapi namanya Foxy. Iya kan kita hatinya kita gitu. Oke. Ya sebenarnya aman dong. Alan lagi aman nih. Yoi mantap. Ya kalau dia maksain harus pakai Foxy sih aneh juga sih. Enggak. Ya yang penting kan kita kekeluarganya itu Om. Yang setelah dibinanya itu. Mungkin awal-awal ya kita kan ketemunya sama-sama pakai Foxy. Tapi kan makin kesini kan kita buka mata juga. Ada device-device lain yang kita gunain gitu. Yang penting hatinya udah ketemu, udah bareng, udah. Gue gak tahu sih di dunia vape ini ya nggak tahu ya, tapi entah gue dong ya bagus sih Om gitu. Untuk apanya tuh apa tuh Om, ada yang lucu gak nih? Ada yang komen bahas Foxy. Oke, siapa? Waduh. Ya kan kan Foxy itu rubah kan. Rubah bukannya suka, ya kan dulu komplainnya banyak. Oke. Ya kan, tapi untung komplainnya gak ke komunitas ya dulu ya. Iya, tapi kan kita bantu juga gitu Om. Dan tapi ada yang kita tanganin juga banyak. Ya menurut gue ya, yang gue tahu-tahu aja ya. Gue ngomongnya by data yang gue lihat aja ada yang ditanganin banyak. Maksudnya yang ditanganin tuh maksudnya digantiin device lain bukan? Enggak, dibenerin itu ada juga. Ya cuman gue nggak tahu yang lainnya ya. Maksudnya yang gue lihat ya emang diganti. Ya udahlah, yang punya brandnya juga udah nggak nerusin. Udahlah, bikin komunitas sendiri aja, namanya jangan bawa ke nama orang lain. Siapa tahu tuh udah dihakiin loh. Skip, gue main nama. Siapa tahu ya. Ini kenapa jadi gue yang minggir jurang bang? Dia malah yang keluar ya. Iya. Gue kan nggak, ya udah. Ya tapi gue salut sih sama, ya nggak cuma sama Foxy, sama Terion juga, dan mungkin gue nggak tahu sih masih ada komunitas lain apa yang nggak yang pakai nama device yang device-nya nggak ada tapi masih pakai nama itu gitu. Itu sih luar biasa sih. Maksudnya ya mungkin mereka kalau anak Terion setahu gue paling nggak mereka masih simpen Terion mereka dari zaman 2016 atau 2017 gitu. Ya mungkin udah nggak dipakai lagi. Ada yang masih dipakai juga ada ya kan? Ada juga. Cuma kayak Foxy apa masih bisa dipakai? Punya gue aja punya semua warna Pak ya. Nah, kayaknya yang nyala aja cuma satu Pak. Nah, yang normal sorry. Yang nyala banyak. Jangan ya, jangan sorot ke saya, Mbak PA aja udah. Tapi sudah lah ya. Udah digantikan sama yang lain. Kenapa dia cari aman bangsat? Enggak, soalnya gue ngelihat kalau yang lain tuh masih bisa ke situ dulu. Teman-teman ke Mbak Dupe dulu aja. Ini ngomong dikit aja. Enggak ya, kalau gue emang ngelihatnya karena benernya itu ya begitu. Jadi ada yang misalnya komplain ya dibenerin. Di komunitas? Iya. Di komunitas dan di luar komunitas. Bisa. Iya, tapi kan emang ada gini Om. Karena gue nyolder button aja gue bela waktu itu. Waduh. Gue bela dikit ya Om ya. Ini cuman yang gue tahu aja nih. Gue nggak ngomong yang nggak gue tahu. Yang gue tahu aja. Kadang ada yang memang disuruhnya gini. Nanti kalau mau dibenerin, tolong dikirim ke toko tersebut sama struknya itu. Kadang ada yang gitu. Ribet. Ya kan maksud gue ada term and condition lah gitu. Kan nggak langsung segampang-gampang itu aja, karena kan ya harus ada yang dijalanin juga gitu Om.
aman. Ya prosedur lah itulah ya, SOP-nya ya, mungkin dari betul, sana betul. klaimnya begitu-gitu. Cuma dulu yang dimasalahkan ya prosedurnya diikuti tapi ternyata lama sekali. Nah, itu nggak tapi tahu. sudah ya. ya. Sudah, sekarang kan modnya udah ganti. Jadi udah join sama yang nggak ber-TP gitu ya. Jadi tapi itu cari aman. Itu ya. Ini juga sih Om. Apa maksud gue? Akhirnya gue bisa bilang semua komunitas di vape ini ya secara apa ya namanya kekeluarganya intimate banget sih menurut gue ya. Ya terlepas dari apapun yang Om sampaikan, tapi menurut gue berterima kasih bisa kenal di komunitas ini juga oke banget. Ya, dan gue ngerasain langsung gitu ya. Gue pernah ke acaranya Surabaya Vape Heroes itu. Waktu itu gue bener-bener gue belum dapat hotel, belum dapat apa ya, mereka nyambut duluan gitu. Lu kesana nonton konser apa acara vape? Acara vape Om. Karena waktu itu gue cinta banget sama Pak Ijo. Hah? Sama Pak Ijo Vape Leader. Kenapa lu bisa cinta banget? Karena waktu itu gue mute tuh, barang-barang gak ada yang masuk. Coba. Ini. Coba lihat. Sorry. Gue mau lihat aja RTA dia guys. Iya. Oh enggak. Kenapa? Enggak cinta banget tuh berarti sama dia. Kenapa? Karena kalau lu cinta banget sama Pak Ijo, lu kapasnya gantung. Oh, are kesana enggak. Kalau waktu itu Pak Ijo tuh ini Om, gue ceritain dikit. Pak Ijo itu inian. Nah, mengakomodir kita lah semuanya dulu itu. Ya dia luar biasa sih. Waktu MK 2021 yang kalau saya kita kemana? Ke Jombang atau kemana gitu. Itu juga ya dia bawa satu mobil, satu elf gitu dari Surabaya. Ajak teman-teman komunitas Surabaya ikut datang juga. Supportnya sih luar biasa. Makanya gue waktu itu memaksakan banget untuk ke Surabaya Vape Heroes. Tiket pesawat mahal. Wah gue gak mungkin beli tiket pesawat nih, males gue kan beli mahal. Tiket kereta habis. Bener-bener waktu itu habis banget tuh. Akhirnya udah gue naik bus pakai calo bangsat. Gue bilang niat banget loh. Iya Om. Terus ini ada cerita lucunya Om. Niat banget loh. Waktu itu kan gue beli satu tiket kan. Ngobrol-ngobrol lah sama orang sampingan. Wah, segala macam. Mas saya tidur dulu ya. Oh iya selalu mas. Gue bilang gitu. Saya juga mau tidur. Anjir Om, pas gue lagi nyandar ya. Bangkunya patah bangsat. Gue bilang bangku patah begitu. Ngejobrak. Iya. Wah bangsat gue bilang. Terus gue bilang dong sama keneknya. Bang ini bangku saya patah gimana ya. Dikasih teh botol tau gak? Apa sih Om? Kerat teh botol itu sama dikasih buat ganjel. Apa bantal. Ya udah mas duduk tengah aja kan bangsat gue bilang. Gue gak bisa nih kayak gini. Nah akhirnya ya udah gue tidur ngadep kaca tuh. Sampai di pertengahan jalan kan ada yang ke Jombang, ada yang ke Surabaya. Kita berhenti di tengah-tengah gitu. Ganti bus. Wah, nunggu 2 jam ya kan akhirnya busnya datang. Bangsat gue duduknya beneran di tengah aja. Pantat gue diinjek-injek waktu itu. Sendal orang masuk. Nah cuman dari situ gue happy banget ke Surabaya gitu. Iya ternyata acaranya juga oke banget waktu itu. Gitu. Ya buat tenannya tidak oke sih. Kalau buat pengunjung oke, alhamdulillah ya. Tapi ya seperti kata pepatah ya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Tapi gue nggak tahu ya kalau menurut gue kan nggak tahu sampai dalam-dalamnya. Waktu itu gue masih ikut dan nonton aja dan keren banget acaranya menurut gue. Ya, gue nggak tahu sih tahun depan apakah masih sama konsepnya. Tapi tahun kemarin gue enggak ya Om, gue nggak datang. Gue 2 tahun yang lalu sebelum pandemi aja. Yang 2019. Iya, yang waktu kalau yang salah konsernya 420 gue. Iya 420 sama Anji Drive. Iya, gue waktu itu gue yang datang, yang kemarin gue nggak datang. Agak beda jauh, bukan agak beda sih, beda jauh sih. Kalau yang dulu masih event vape gitu. Kalau yang sekarang benar-benar konser gitu. Ya aku gak tahu sih konsep ini kayaknya masih sama sih. Mereka akan menyajikan sebuah event vape dengan entertainment gitu. Cuma mungkin mungkin tempatnya harus gak bisa di situ sih. Di kemarin di mana sih? Di Gor Surabaya. Masih sama itu? Di Jatim Expo masih sama. Oh Jatim Expo tuh gede banget. Keren lah. Kurang. Wah gue gak datang ya. Kurang. Ya gue terserah Om aja lah. Kalau untuk tenan sebanyak itu dengan presentasi segitu, masa yang datang segitu, kurang tuh. Itu kalau tiba-tiba ditimbuk gas air mata, wah gawat Pak. Waduh. Itu ngeri banget sih. Gawat Pak itu ya. Itu arahnya kemana-mana. Pintunya cuma satu lagi. Enggak. Di belakang ada pintu sih sebenarnya. Iya tapi kan kalau komplek bagusnya yang pintunya satu aja Om.
Pintu masuk, gitu pintu ya? keluar. Iya. Yang penting ada CCTV-nya kan. Waduh. CCTV-nya nyala atau enggak gitu kan. Ya. Waduh. Kalau pinggir jurang mah gue bisa kemana-mana Bisa Pak ya. sih. Emang sebenarnya tapi kan balik lagi Om, penontonnya takutnya ya gue nggak tahu, gue terakhir podcast di sini kan kacau banget ya. Ini cerita nih ya Om dikit. Tapi ternyata penonton MK keren-keren juga ya, walaupun gue yang DM cuma 5 orang gitu. Lu tadi tahu nggak tadi ada yang komen, Min si Alan minumin gelas bir gitu pokoknya dia. Ya intinya gelas bir lah, mungkin intinya diminumin lah gitu ya. Udah gue sediain sih sebenarnya cuma nggak diminum. Tapi itu extra joss ya gue kasih ke extra dia sih. joss, Om. Itu yang ya awal tahun kemarin ya. Iya. Itu gue sampai bengong Pak. Wah nge-host, Pak. itu. Gue sampai gue harus ngapain ya? Wah tapi gue nggak tahu ya Om ya. Ini pembelaan dari gue ya Om ya. Itu, boleh. Itu pertanyaan lu menyentuh banget Om. Karena benar-benar gue lagi di posisi terendah. Enggak, gue enggak mau self diagnosa itu. Tapi menurut gue itu di posisi yang gue lagi kacau banget. Balau nih Om, maksudnya kacau balau. Tambah air, dan gue gak sekeren itu. Gue kalau dikasih kata-kata yang bikin sedih juga langsung tetes air mata. Badan ini cuman yang lu lihat doang. Lu kalau ngajak gue ngobrol, wah itu benar-benar gue bisa bilang terkhusus. Gue gak akan lupa Panda sama Mas Faruk tuh. The best. Gue keluar. Ya ini yang di vape-nya aja ya. Maksudnya teman-teman gue yang di luar juga ada yang bantu. Ini kita ngomong masalah vape-nya aja. Kalau di luar kan gue bawa teman gue yang waktu itu Asep lah segala macam. Itu gak tahu kenapa itu momennya pas banget Om. Gue bisa keluar di masa gue yang zep gitu. Jadi pas lu nanya, lu kalau ini gimana di vape? Bangsat nih gue gak kuat lagi. Gua ditambah alkohol. Gue aja gak tahu ada apa-apa ya. Jadi pengen gue alin kemana-mana jadi kayak waduh gak bisa deh kayaknya. Dan gue gak bisa ngontrol kan. Gue gak seperti yang lain bisa ngontrol. Gue gak bisa ngontrol terus gue kayak aduh parah nih Om. Dupe nanya ke sana jadi lu gimana sih Om lagi keinjaknya dalam artian lu sendiri ya. Maksudnya gue gak bisa ceritain kenapa. Lu diinjak tiba-tiba lu diangkat sama orang. Ayo. Diri. Nah di situ yang bikin gue jadi kalau yang bener teman sih gitu sih. Bukan kalau yang pura-pura teman itu apa ya, permintaan maaf dijadiin konten. Nah itu. Aduh. Enggak lah Om. Maksudnya gue juga. Kalau yang benar-benar teman kan, ya asal mereka tahu ya, lo ada, ya siapapun ada kesulitan dan tahu mungkin ini bisa membantu gitu kan. Tapi waktu itu gue gak cerita gue punya kesulitan. Oh ya? Iya Om, tapi itu berjalannya sedemikian rupa ini tangan. Kayak momennya pas gitu. Iya, hand of God tapi langsung ayo. Nah pas banget. Luar biasa berarti. Luar biasa. Nih lah Om, kita ngomong langsung kasarnya aja. Seorang Alan, bukan seorang Alan sih, maksudnya gua nih. Kita anggap, gua tahu orang tua gua ada gitu ya, maksudnya ada. Tapi kan kita hidup kan gak bisa sama dia mulu nih 24/7. Itu gue benar-benar di kondisi yang, gue sisa segini doang duit saya, mau kemana-mana gak bisa. Kemana duit lu? Main binomo? Abis sih gue sih Om. Di situ gue benar-benar enggak. Lu juga nakal sih. Iya. Nah di situ gue langsung kayak, gue nggak ada cerita nih. Lan bisa ngerjain ini nggak? Bisa Pak. Pat, gue bilang, kok pas nih. Makanya gue ya udah gue makanya mikir selama gue masih dunia vape ini ya gue berterima kasih banyak banget sih Om. Lu gak usah cross check ke gue lah. Lu boleh tanya ke nyokap gue omongan yang kita di awal tadi gue berterima kasih itu. Itu gimmick atau emang karena gue kerja di sana. Lu boleh tanya sama nyokap gue langsung gitu. Nyokap gue sampai bilang makasih sama Pak Reza. Pak Reza Pahlawan itu waktu itu ngurus notaris, ngurus ini ya. Ada berkas ya di notaris nyokap gue. Nyokap gue ngomong langsung. Saya terima kasih anak saya. Akhirnya kebuka jalannya pikirannya gitu. Ya karena kan orang tua gue taunya gue anak hukum ya. Gue seenggaknya bisa jadi satu lah dari hukum gitu. Iya dia berterima kasih. Makanya bukan bualan semata. Ntar gue kasih nomornya juga oke gitu. Orang tua lu gak bingung gitu? Kenapa nih orang ngomong nyambung ya? Kenapa gue ngomong gak nyambung ya? Iya itu. Karena kan gue udah banyak ketemu orang juga kok gak nyambung-nyambung. Ternyata kenanya malah di waktu. Dan for your information nih Om. Ini bener dong. Gue baru pertama kali kerja kantor ya di
Hero itu. Di situ. Oh. Tapi nggak lama. Karena semangat gue jadi menggebu-gebu. Wah, oke nih gitu. Ini gua nggak ada ngejilat atau apapun ya. Lu silakan cross check pokoknya. Tapi lebih baik menjilat daripada apa tadi kata. Sembayang. Nah, ngeri itu. Ya kayak gitu sih Om. Jadi memang itu peribahasa mana gitu, Hokkien atau mana gitu. Yang ngomong si Kausai sih yang ngajarin oh, gue sih. wah itu gokil juga sih Om. Respect Om Kausai, gila. Si Kausai itu yang ngajarin gue. Tapi benar juga sih. Ya kayak gitu Om. Jadi emang makanya gue bilang ya di vape ini lumayan. Gue bilang ngerubah diri gue enggak, tapi setidaknya ya gue mau nggak mau gue makan emang dari awal gue lulus ya dari sini gitu. Oke. Ya kalau lagi ikut-ikutan kan ikut-ikutan doang gue gitu. Mental mah belum aman juga gitu. Jadi makanya gue kayak harus main aman dulu untuk beberapa. Tapi gini ya sekalian promosi lah. Kalau misalnya ada brand atau khususnya MK gue siap gitu. Mau bikin pensi kita gas gitu. Mau bikin acara apa kita gas. Gue siap. Pensi lu pikir anak SMA bikin pensi? Wait, tapi kan konsepnya Om. Decknya kan nanti bisa gue kasih lihat. Nih decknya nih mau dimainin kayak gitu. Nah, semua aman lah kita bisa atur semua. Pensi bisa sih pensi. Kayaknya di vape bisa sih pensi. Iya gue mantan dulu. Pensi apa? Pentas seni kan? Iya. Kalau di vape pensi. Bisa. Pentas disposable bisa ya. Gua nggak pensi juga kan? Gua nggak bisa, gua nggak punya kapasitas tapi gua ya kan? ikut aja lah. Iya. Aduh, aman. Oke, thank you Alan. Siap Om, sama-sama. Hampir 2 jam ternyata ya. Mohon maaf nih, gue mohon maaf dulu buat teman-teman yang punya ekspektasi gue harus sorry nggak bisa dulu nih untuk kali ini aja. Ntar kalau udah aman semua udah aman. Justru gini kita bikin lu sekarang lu udah normal gitu. Nanti nggak tahu. Nggak bisa. Siapa tahu lagi bisa kita jebak lagi. 1 gitu. menit ke depan kan nggak tahu setelah ini. Ingat masih ada podcast sebelah yang lebih brutal ya. Nah itu aja dulu. Untuk di sini ya permintaan maaf juga karena terakhir itu emang gue jujur gue nggak jelas itu ngomongnya Om. Sampai waduh ini bermasalah gak nih apa segala macam kan. Akhirnya semua gue japri-japriin gue semua. Wah gue sejujurnya waktu podcast itu ya gue kaget juga bingung harus ngapain. Terus paginya lu minta maaf kan? Iya jam 3. Pas lu minta maaf gue udah bingung tuh. Sebenarnya kemarin ngomong apa sih? Gue tonton lagi tuh. Kan waktu itu siaran tundanya langsung kan. Gue langsung fast forward, gue cepetin, gue tonton. Iya terlalu kemana-mana. Itu faktor alkohol gitu ya. Saya minta maaf juga. Faktor saya juga lagi dalam kondisi yang menurut saya wah kalau jadi emang lebih seru ngundang orang tuh pas lagi down ya kayaknya. Lebih kena gitu. Tergantung juga. Kalau orang udah, ya kalau orang atau lagi di atas banget gitu, jatuhnya ria, ya kan ya. ini gue main aman aja dulu gitu. Perkenalan, siap. Oke, thank you, ya, siap sama-sama. Sama terakhir, nanti kalau ya gue bukan promosi gitu ya, tapi kalau misal mau dibantu atau mau ngobrol-ngobrol masalah merek atau segala macam, bisa ya. Iya gue lagi buka jasa itu juga Om. Kebetulan gue mau buka kantor hukum juga. Jadi minta doanya aja teman-teman. Nanti kalau ada apapun pertanyaan-pertanyaan teman-teman vape atau bukan vape silakan aja gitu. Oke, ya itu tadi mungkin dari gue yang gue notice kalau di industri ini mungkin banyak yang belum daftarin itu di coil sih menurut gue. Kalau liquid mungkin ya yang udah ya yang paling enggak udah 2 batch tuh biasanya ya 2 batch udah puluhan ribu tuh biasanya udah terdaftar. Ya udah mulai-mulai ya. Ya cuma kalau di coil yang notabene itu adalah karya ya menurut gua ya harus didaftarin supaya betul. Ya ada apa sih sifatnya ya proteksi hukum atau semacamnya? Payung hukum. Payung hukum ya. Payung hukum. Ya. Kalau payung teduh kan Mas Is. Lucu dong, dikit dong, boleh dong kasih lucunya. Oke, thank you Alan. Siap. Sama-sama. Ada ini ya guys ya pesan buat MK Lovers. Nantikan promo MK tanggal 11 November nanti. 2022. Ya kalian baca aja tuh di running text-nya. Betul. Gimana cara daftarnya dan segala macam ya. Sehari berlanja hemat. Ya, sebat itu sehari belanja hemat. Nah. Bentar juga ya bikin singkatannya. Bagus Om. Nah itu sebenarnya kadang-kadang ini yang tadi gue masuk dikit itu Om. Apa tuh? Tim-tim kreatif ini emang harus dilihat juga Om. Karena memang kreatif dari sebuah brand itu mahal Om ilmunya. Ya jangan cuman kita-kita aja gitu yang dilihat.
tim juga harus ada penghargaan gitu. Misal tim terbaik dikasih bonus gedean dikit kan oke dong. Ya, Teman-teman kreatif. Kalau itu nah, Pak Bos langsung ya. Bagus. Alan sampaikan. Mas Eko masih 11 gak sih? Gue gak tahu. Soalnya kan gak gampang om gitu. Ilmunya. Iya. Betul. Siap. Oke, thank you Alan. Siap om, sama-sama. Ya, ketemu lagi MK Lovers minggu depan di Jauh Dekat dengan tamu kita yang nanti malam saya baru mau cari dia supaya tidak luput lagi. Iya. Siap. Bye guys, bye-bye. Jangan pernah bosan berbuat baik. Bye-bye. Bye, thank you semua.